Baik, selamat datang Bapak Ibu dalam webinar Cafe Gama yang kali ini merupakan bagian dari Desnatalis FEB UGM yang ke-66. Pandemi ini telah berjalan selama hampir 2 tahun, dan selama itulah banyak dari keluarga dan saudara kita yang terkena dampaknya, baik itu besar maupun kecil. Jika tahun lalu mungkin yang kita dengar adalah ipar, sepupu, tetangga saya yang terkena COVID, tetapi saat ini mungkin kita atau keluarga kita sendiri yang terdampak. Meskipun demikian, kita tidak sendirian. Pemerintah misalnya melalui program pemulihan ekonomi nasional telah menganggarkan lebih dari 1.000 triliun selama 2 tahun terakhir ini. Masyarakat pun turut terjun dalam upaya penanggulangan pandemi tersebut, baik secara individu maupun secara komunitas. Hari ini kita sangat beruntung akan mendengarkan cerita dari 3 orang hebat tentang bagaimana mereka merespon pandemi ini. Pertama, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Rimawan Pradiptyo, yang selain atasan saya di Departemen Ilmu Ekonomi, beliau juga merupakan inisiator dari Sonjo atau Sambatan Jogja. Sonjo ini merupakan sebuah gerakan kemanusiaan yang membantu warga Jogja dan dikenal dengan slogannya Ora Ono Sing Keri, jangan ada yang tertinggal. Kemudian nanti kita akan mendengarkan cerita dari Bapak Hirmawan Ardianto. Beliau merupakan founder dan CEO dari GIS Group, GIS Corp, sekaligus Wakil Ketua Umum dari Kadin DIY bidang UMKM, Koperasi, dan Pemasaran Digital. Beliau merupakan alumni program MMUGM dan akan bercerita mengenai upaya sektor swasta terkait dengan vaksinasi gotong royong. Terakhir, kita akan menyimak paparan dari sepertinya yang paling muda dari ketiga pembicara kita hari ini, Mas Andre Benito. Beliau merupakan alumni dari program studi IUP S1 UGM di bidang manajemen, yang akan membahas bagaimana struggle dari perusahaan startup atau rintisan dalam situasi pandemi seperti sekarang. Nah, dalam acara kali ini, kami akan mengalokasikan waktu selama kurang lebih 20 menit per pembicara, dan kami mohon izin di awal akan memberikan peringatan secara berkala saat waktunya sudah mendekati 20 menit. Nah, peserta yang ada di sini, saya lihat ada 300 peserta lebih. Silahkan ajukan pertanyaan Anda melalui kolom Q&A, atau nanti bisa raise hand setelah ketiga pembicara kita selesai berbicara. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan mungkin Pak Rimawan dulu mungkin yang bisa memberi paparan pertamanya. Monggo Pak Rimawan. Baik, terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Pak Dekan FEB UGM, Pak Eko Suwardi, yang terhormat Pak Peri Warjio sebagai Ketua Cafe Gama, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ingin berikan paparan sedikit aja kaitannya dengan Sonjo, dan sebenarnya melihat dari berbagai pengalaman yang saat ini ada, sebenarnya kalau ada 5M, kemudian ada 3T gitu. Kalau di Sonjo cuma satu, Pak, 1M, apa itu? Mau. Hanya itu saja sebenarnya. Upaya untuk menyelesaikan masalah pandemi ini hanya dimulai dengan satu hal, mau. Jadi mau untuk berpikir, mau untuk bekerja, mau untuk berempati, mau untuk bekerja sama, dan mau untuk bersinergi. Nah, ini yang menjadi kunci. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada situasi yang sebenarnya saat ini perubahan nature, dari sebelum pandemi, kemudian setelah menjadi pandemi, dan nantinya yang kami sebenarnya sangat concern itu adalah apa yang terjadi pasca pandemi. Itu sebabnya kalau di Sonjo ini kita mengembangkan gerakan seperti ini sebenarnya adalah untuk menyongsong nanti pasca pandemi itu, karena itu yang jauh lebih penting daripada pandeminya itu sendiri. Dan kita tidak bisa balik lagi ke belakang. Kalau kita menginginkan pertumbuhan lebih dari 7% dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga tidak realistis kalau kita mau bicara jujur-jujuran. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kami melihat pandemi itu, bagaimana respon orang terkait dengan pandemi itu sangat terkait dengan bagaimana persepsi orang terhadap pandemi itu sendiri. Kami tidak melihatnya sebagai suatu bencana, ini melihatnya sebagai suatu perang, tapi perang melawan diri sendiri. Jadi ini perang melawan hawa nafsu sebenarnya. Karena itu kaitannya dengan mobilitas dan kerumunan, itu adalah bagian dari bagian dari melawan diri sendiri itu tadi. Kapan berakhir kita tidak pernah tahu, dan yang kami lakukan kemudian adalah ya sudah, kita memainkan apa yang disebut dengan infinitely repeated games.
Enaknya memainkan game ini, Infinite Repeated Games, karena kami tidak berharap kapan selesai. Karena kita juga tidak tahu kapan selesainya, sehingga ya sudah, just do it sebenarnya. Hanya lakukan saja, dari hari ke hari, dilakukan. Pagi hari bangun, kemudian kita mencoba untuk melakukan sesuatu. Malam hari, jam 12, jam 1, ketika mau tidur, kita evaluasi, kira-kira seberapa besar kita bisa memberikan perbedaan, sekecil apapun perbedaan itu disyukuri, kemudian tidur. Besok dilakukan lagi. Kapan selesainya kita tidak tahu. Just do it. Itu yang sebenarnya kami lakukan di Sonjo. Jadi tidak ada planning yang demikian hebat sebenarnya. Meskipun bangun dari Sonjo itu sebenarnya adalah penuh dengan teori ekonomi yang melatar belakangi. Nah, ini yang seringkali yang menjadi masalah kita, itu adalah bagaimana persepsi tadi. Jadi persepsi seringkali kita berpikir seolah-olah pandemi akan cepat selesai, dan setelah selesai kita balik lagi seperti pertumbuhan di masa lalu, pertumbuhan ekonomi 7%, masuknya investasi dari luar negeri akan besar, kita melakukan ekspansi. Saya hanya mengatakan lupakan saja, tidak akan terjadi. Pengalaman di tahun dulu yang terjadi adalah bahwa kita adalah negara yang terakhir keluar dari krisis ekonomi, karena memang dibutuhkan waktu untuk semua itu. Jadi istilahnya saya mengatakannya kayak mabuk ekonomi, dan mak betundu itu memang tidak pernah ada di dalam teori ekonomi. Mungkin fakta ini mungkin tidak banyak orang yang suka mendengar, tapi ya inilah yang terjadi sebenarnya. Ya, ke depan itu bukan hal yang simpel sebenarnya, banyak hal yang kompleks yang harus kita tangani, tapi saya percaya kalau kita melakukannya secara bersama itu bisa. Yang kedua adalah mabuk politik ini juga masih banyak, dan ini sebenarnya yang seringkali membatasi ya, atau juga membuat masalah itu jadi di lapangan itu jadi lebih kompleks gitu. Orang masih berwacana tentang cebong kampret, kemudian saat ini malah berwacana untuk 2024, padahal ya nggak tahu kita masih hidup atau enggak kan gitu pada saat itu, karena pandemi Delta kayak kemarin ya, serangan Delta itu saja juga sebenarnya juga masalahnya sangat hebat sekali, dan juga ada upaya untuk menurunkan tes agar dianggap hijau. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya membuat kompleks ya, penanganan di bawah itu sangat kompleks, apalagi juga hoax ya. Masalah formalitasnya belum lagi seperti itu, jadi seringkali, dan ini juga masalah yang terjadi ya. Jadi banyak rekan-rekan yang bekerja sama dengan kami di kawasan lain itu seringkali juga menanyakan, kalau kita mau membuat shelter itu izinnya kemana? Padahal nggak perlu izin, sebenarnya nggak perlu izin, hanya perlu koordinasi aja dengan dinkes setempat dan puskesmas setempat. Kalau membuat rumah sakit, that would be different. Ya, ini yang diberikan ketika kami di Januari 2021 kami menghadap Kepala Dinas Kesehatan di Bantul. Kami mengusulkan waktu itu adalah rumah sakit darurat. Beliau mengatakan, Mas jangan rumah sakit darurat, namanya kata rumah sakit itu repot itu ininya, nomenklaturnya. Lalu apa Pak? Shelter aja, kalau shelter nggak ada aturannya. Itulah sebabnya kami buat shelter. Tapi kemudian yang terjadi adalah seringkali ketika kami bekerjasama dengan rekan-rekan lain, seringkali ada pertanyaan itu tadi. Ini justifikasi hukumnya apa dan lain sebagainya. Kalau kita ada gerakan gitu, kemudian gerakan itu harus didaftarkan secara hukum atau tidak, dan hal-hal seperti itu masih muncul di antara kita Bapak Ibu. Nah, intinya adalah saat ini adalah ya, kalau kita bicara clear and present danger itu ya satu sebenarnya, kita bicara COVID, masalah politik, ekonomi, formalitas, ini kan sebenarnya bisa kita kesampingkan terlebih dahulu. Kita bicara satu hal, kemanusiaan. Nah, untuk bisa melakukan seperti itu, apa yang perlu dilakukan? Berpegang teguh pada science atau evidence-based policy. Nah, masalah sebenarnya sekarang menjadi terasa sangat berat ya, dengan 2 bulan kemarin kita menghadapi serangan Delta, itu adalah bahwa opportunity cost, konsep opportunity cost yang kita pelajari di teori ekonomi itu sekarang bisa jadi adalah hilangnya nyawa. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan to delay is to lose. Lose itu adalah sekarang bisa nyawa. Dan itu hanya terlambat sedikit. Orang bicara terlambat 1 hari, 2 hari itu bisa fatal. Dan itu terjadi. Dan kami mengidentifikasi itu selama 2 bulan penuh itu setiap malam kejadiannya seperti itu.
di berbagai desa. Sehingga ini yang menjadi masalah ya, yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Lalu juga kaitannya dengan game pandemi, memang ini game yang kita tidak tahu kapan selesainya, sehingga teori apa yang kemudian bisa digunakan? Sebenarnya banyak. Jadi salah satunya yang bisa digunakan, either kita menggunakan Austrian economics atau kita menggunakan evolutionary economics. Itu sebenarnya bisa menjelaskan kaitannya dengan pandemi ini. Nah, yang berat dari pandemi itu adalah bagaimana kita mengantisipasi what next dari masalah yang ada di pandemi. Dan itu tidak mudah, karena itu sangat melelahkan. Karena day in, day out itu harus memonitor situasi yang ada di lapangan, dan kita kemudian membuat antisipasi what next ya untuk berikutnya gitu. Itu sebabnya kalau kami menggunakan adaptasi, inovasi, dan gigih. Jadi gigihnya itu adalah melakukan ini setiap saat gitu. Nah, adaptasi inovasi ini bisa dilakukan untuk semua, bahkan itu apakah itu untuk sektor kesehatan ataupun juga sektor ekonomi. Hanya ini yang bisa dilakukan sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kami melihat pandemi? Balik lagi, kalau ke teori, larinya kemana? Ya larinya ke public goods. Tetapi yang sekarang ini adalah public enemy, sehingga akan muncul non-excludable dan non-rival. Nah, inilah yang seringkali kami katakan bahwa tetangga kita terkena pandemi, it doesn't mean kemudian kita terbebas dari pandemi. Nggak bisa. Itu sebabnya itu non-excludable dan non-rival. Kalau situasinya seperti itu, maka apa yang perlu dilakukan itu adalah bekerja sama. Karena tanpa bekerja sama nggak bisa. Jadi bekerja sama itu sebenarnya adalah bagian dari kebutuhan. Bagian dari kebutuhan. Jadi bukan lagi merupakan tanggung jawab siapa dan lain sebagainya. Bukan, tapi ini adalah kebutuhan kita bersama. Kenapa? Karena polanya adalah non-excludable dan non-rival. Ini adalah strategi untuk bertahan yang sebenarnya ini adalah strategi bertahan di era perang pun itu adalah seperti ini. Expect the unexpected dari sudut dampak, kemudian memikirkan solusi inovatif, dan ketiga adalah mobilisasi sumber daya. Bicara tentang nah sekarang problemnya adalah bagaimana kita pindah tadi ya, shifting the gear dari business as usual itu menjadi mau tadi. Nah, saya hanya mengutip, biasanya ada yang mengatakan kalau di ajaran agama itu ada ya, nasib suatu kaum tidak berubah tanpa usaha dari kaum tersebut. Jadi pertanyaannya itu usaha kita itu apa gitu, untuk bisa menanggulangi semua ini. Balik lagi, ini adalah kebutuhan. Gitu. Jadi fight di COVID itu adalah kebutuhan. Mengapa? Ya itu tadi, karena dia adalah non-excludable and non-rival, dan ada satu hal yang pasti di sana bahwa nasib kita tidak akan berubah selama kita tidak berusaha. Jadi inilah yang akan mengubah dari bau ke mau gitu. Meskipun fakta di lapangannya seringkali kami juga masih mengalami kesulitan dalam hal kerjasama ya, terutama dari pihak birokrasi di Pemda, tapi tidak semua Pemda. Kalau pemerintah pusat wonderful, selama ini supportnya sangat bagus. Untuk Pemda kami apresiasi dari Pemda Sleman dan Pemda Bantul. Nah, jadi balik lagi kita larinya adalah kemudian mengembalikan lagi, mengingat lagi kayak perang kemerdekaan ya, bahwa kita ini adalah bagian dari negara dan fokusnya lebih ke outcome. Nggak ada gunanya sekarang ini menggunakan penyerapan anggaran. Ini yang saya agak sayangkan, kenapa sampai 2 tahun seperti ini belum ada perubahan untuk mengubah KPI penyerapan anggaran. Karena penyerapan anggaran itu yang sebenarnya salah satu faktor yang membuat sulitnya penanganan pandemi, karena birokrat masih berpikir untuk penyerapan anggaran. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita balik lagi ke triple helix, ya balik lagi sebenarnya pemerintah nggak punya uang. Kalau dari sisi resources itu tidak mencukupi. Resources kita paling mereka punyanya 1/6, 1/7. Ya, yang sebagian besar yang banyak itu justru ada di masyarakat, meskipun tidak dalam bentuk uang. Nah, inilah yang kemudian kami menginisiasi dengan cara pemikirannya adalah bagaimana membuat suatu gerakan yang tanpa uang, gitu, tanpa melibatkan uang di situ. Sehingga mengapa begitu? Karena namanya resources itu kan luas ya, tidak hanya uang. Dan resource inilah yang kemudian kita ingin mengembalikan lagi, bahwa tidak semuanya harus diselesaikan dengan uang. Banyak hal yang bisa dilakukan itu tanpa menggunakan uang. Nah, saya hanya masuk aja, inilah Sonjo gitu. Nah, fokus kami adalah kalau suatu organisasi itu pasti adalah ada misi ya. Misi dari organisasi itu adalah membantu masyarakat yang rentan dan berisiko terhadap penyebaran COVID. Prinsip kami adalah integritas, transparansi, empati, dan sinergi. Kenapa kemudian integritas dan transparansi menjadi utama? Karena modal kami itu adalah bukan uang tapi trust, kepercayaan. Kepercayaan tidak akan diperoleh tanpa memunculkan integritas dan transparansi.
Lalu berapa yang ini adalah WA Group Sonjo, ada 24 WA Group yang sudah terbangun, 20 diantaranya adalah internal Sonjo, dan 4 diantaranya kemudian 4 sisanya itu adalah hasil kerjasama kami dengan beberapa rekan, baik itu di Lingkar Muria ataupun juga di Jawa Barat. Lalu kemudian ada 2 perusahaan yang juga bekerja sama dengan kami. Yang pertama adalah PT Oto di Bogor dan kemudian pembangunan Ancol ini untuk mengembangkan shelter. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Seringkali orang mengatakan bagaimana memecahkan masalah melalui WA Group gitu. Ya, sebenarnya intinya simpel saja. Kita sebagai individu itu memiliki supply dan memiliki demand pada saat yang bersamaan. Kalau kita kumpulkan sekitar 50-100 orang di dalam WA Group, pasti yang akan muncul itu keluhan dulu. Jadi demand-nya itu muncul dulu. Monggo saja, so be it. Biarkan demand-nya muncul dulu. Kita dengarkan aja. Biasanya orang akan muncul, oh ini saya punya masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tapi kemudian minggu kedua, coba kita tanyakan, apa yang bisa kita lakukan? Muncul kemudian. Ya, muncul. Orang mulai mengatakan, oh ini coba deh saya bicarakan, oh ini bisa bicarakan. Di minggu ketiga, itu demand ketemu supply. Nah, pada saat itulah masalah solve. Tapi perlu 3 minggu Bapak Ibu untuk kemudian membangun ini. Karena yang pertama kemudian adalah kita harus refilling dulu permintaannya apa. Baru setelah itu orang baru kemudian sadar bahwa oke, ini banyak permintaan. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, ini memunculkan supply-nya itu di sini kemudian. Baru setelah, dan itu perlu tiga kalau kita mau membuat WA Group pertama gitu. Itu 3 minggu pertama itu membuat minute of meeting yang identifikasi masalah ada di mana dan kemudian membiarkan orang kemudian memilih, oh ini saya akan berkontribusi di sini gitu. Masalah bisa selesai dengan cara seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana cara kerjanya? Karena cara kerjanya ya balik lagi karena tidak ada blaming game. Jadi kita fokus untuk mencari solusi. Nggak ada gunanya blaming game. Blaming game marah-marah dan lain sebagainya tidak akan menyelesaikan masalah anyway. Masalah formalitas kami potong habis-habisan agar kemudian kita langsung fokus kepada outcome dan langsung melakukan eksekusi di bawah gitu. Nah, lalu tapi kami juga mengembangkan ini. Ini adalah upaya untuk menjaga fairness equilibria. Ini adalah upaya untuk menjaga agar gerakan ini yang tanpa dana ini tetap bisa bertahan untuk 2, 3, 4 tahun ke depan. Mengapa? Karena kalau kami terlalu altruis itu jadi masalah. Karena seringkali yang di luar sana itu banyak orang yang mengatakan hanya menuntut tapi tidak mau memberi. I'm sorry to say, kita nggak bisa seperti itu. Kita hanya membatasi kepada bekerja sama dengan para champion juga. Jadi mereka yang mau membantu dirinya sendiri, kami akan bantu. Tapi kalau mereka hanya kemudian asking for help tanpa melakukan apapun, itu akan membuat lelah. Jadi kami menggunakan fairness equilibria. Ini teorinya Matthew Rabin di tahun 93 dan 97. Lalu kami kedepankan untuk mau ini. Jadi banyak hal bisa dilakukan hanya dengan 3 huruf. Mau beradaptasi, mau berinovasi, mau berintegritas. Nah, ini yang kami lakukan. Lalu, sebentar. Nah, bukan maraton, ya, bukan sprint, tapi maraton. Nah, monggo. Jadi ini adalah kurang lebih kira-kira seperti ini yang dikembangkan di Sonjo, yaitu adalah masuk ke health, ekonomi, dan education. Tapi upayanya apa? Yang dibangun apa sebenarnya? Itu adalah upaya menyediakan barang publik untuk menurunkan transaction cost. Bapak Ibu semua yang ada di sini itu terkena transaction cost gara-gara pandemi. Transaction cost yang berupa finansial itu kami coba turunkan. Meskipun kami tidak bisa menghilangkan satu hal. Apa itu? Transaction cost dalam bentuk psikologi. Itu psychological cost itu biasanya jauh lebih besar daripada financial cost. Tapi ya kalau kita bisa melakukan di bidang financial cost untuk menentukan transaction cost-nya, ya kita mulai dari situ. Lalu ini kira-kira dari yang Sonjo sendiri, ini ada Sonjo Kebijakan, ada webinar, ada YouTube, ada sonjo.id, ada living document yang kami juga publish dari waktu ke waktu. Untuk program ekonomi ada 6, ya, kami mengembangkan ekonomi, jadi desainnya itu adalah what would happen kalau kemudian perekonomian dalam kondisi lockdown. Waktu itu setelah kita pikirkan lockdown itu kalau ada lockdown kami minta satu syarat saja. Ya, kami minta satu konsesi. Apa itu? Ojolnya jangan sampai ditutup, hanya itu. Ketika ojol tidak ditutup, maka etalase pasar Sonjo kami itu akan bergerak dan perekonomian masih tetap berjalan meskipun rekan-rekan berproduksi di rumahnya masing-masing. Ini yang kami coba lakukan. Kemudian juga ada Sonjo Export, beberapa rekan sudah mulai masuk ke ekspor, Hamperfest dan lain sebagainya.
enaknya di Sonjo adalah tahun ini membuat program, bisa jadi dalam 1-2 bulan itu programnya sudah nggak relevan lagi karena waktunya sudah, momentumnya hilang. Tapi tahun depan itu bisa lagi digunakan lagi. Nah ini yang menarik ya. Jadi kami tidak sungkan-sungkan untuk membuat program karena program seringkali bisa di-recycle. Di kesehatan lebih banyak, ada 14 program yang kami lakukan, termasuk diantaranya adalah rukti jenazah. Kemudian juga kami membuat database untuk shelter, itu ada sisterku dan juga si tangguh. Kami juga melakukan sohibku itu untuk donor konvalesen. Nah yang menarik kemudian yang mungkin di daerah lain nggak ada, itu adalah Sonjo Rewangan. Sonjo Rewangan itu adalah data, membuat database, membuat sistem untuk rujukan pasien antar rumah sakit se-DIY. Caranya bagaimana? Caranya simpel, dengan menggunakan WA Group dan Excel, dan kami menggunakan double auction. Nah, kebetulan beberapa rekan yang di Sonjo itu juga di FEB UGM dan mendalami experimental economics, dan biasa kami menggunakan double auction untuk menyelesaikan demand dan supply. Nah, inilah yang kami gunakan, dan alhamdulillah sekitar 151 pasien sekarang sudah berada di dalam sistem itu. Meskipun sistem ini kolaps ketika menghadapi virus Delta kemarin, karena tingginya antrian minta ampun. Kita udah nggak bisa cope dengan sistem yang ada. Jadi Delta memang pembelajaran yang sangat dahsyat sekali. Bapak Ibu, satu hal yang sukses yang kami miliki itu adalah, yang kami kembangkan itu adalah shelter, di mana shelter ini sebenarnya ide dasarnya dari Dinkes Bantul, dan kami bekerja sama dengan Dinkes Bantul itu sejak Januari 2021, membangun bersama waktu itu shelter di ex Rumah Sakit Padmasuri. Setelah itu mereka mengembangkan lagi shelter desa, kami juga mendukung. Lalu sekarang kami sudah di mainstreaming di Kudus, Pati, Demak, Jepara, itu ada 21 shelter pesantren, 1 shelter universitas. Bahkan sebenarnya mereka memiliki ada ratusan, karena pada saat itu rekan-rekan ini juga geril ya. Dan kemudian ada Ingub ya, Ingub yang mengatakan bahwa setiap desa harus memiliki shelter. Di Bandung Barat, ini kemudian berubah menjadi Jawa Barat kalau sekarang, Reongan Jawa Barat, gitu. Kemudian ada PT Oto dan juga pembangunan Ancol. Bahkan di Sumeneb dan Bangkalan itu kami pernah memberikan BIMTEK, dan alhamdulillah teman-teman ini juga ternyata membangun shelter juga di sana. Ini hal yang mengembirakan sekali. Kami juga kerjasama dengan teman-teman FKKMK dan Kagamadok membentuk Live Doctor. Dan ini banyak sekali, dan bahkan rekan-rekan dari orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu juga banyak yang berkonsultasi. Yang terakhir ini adalah percepatan vaksin yang kami lakukan saat ini. Ini kerjasamanya dengan macam-macam, ada teman-teman dari Loro Blonyo dengan PKK, kemudian dengan rekan-rekan dari untuk yang difabel. Beberapa waktu lalu kami melakukan untuk 30.000 vaksin di JEC dengan rekan-rekan dengan TNI waktu itu ya, itu tanggal 1 sampai 7 September. Dan ini ada beberapa hal yang akan, beberapa sequence yang akan kami lakukan, dan semalam kami juga mendukung satu sistem vaksinasi yang mungkin agak berbeda dengan yang lain, yang kami berikan sebagai sambatan vaksinasi, gitu. Yaitu akan dikembangkan, dibantu lagi oleh Dr. Glory, Dinas Bantul, bekerja sama dengan Sumber Mulyo di sana, dan nanti tanggal 16 itu adalah ada 2048 dosis, dan itu kita tanggung bersama, tanggung renteng, termasuk Cafe Gama juga. Terima kasih Pak Bogat sudah berkenan untuk mendukung juga program yang vaksinasi sambatan ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Rimawan atas paparannya, dan ini tadi tepat hampir 19 menit tadi Pak, jadi kurang 1 menit lagi masih ada waktu. Dan di sini saya sudah melihat juga ada satu penanya di Q&A, dan ada juga yang mengangkat tangan di partisipan, tetapi ditahan dulu, kita dengarkan dulu paparan dari kedua pembicara kita yang lain. Berikutnya, saya persilahkan kepada Bapak Hirmawan Ardianto untuk memberi paparan berikutnya selama kurang lebih 20 menit. Pak Hirmawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Pak
Peri yang kami hormati, kemudian Pak Eko Suhardi, Pak Didi Ahyari, yang kami hormati pula teman-teman panelis dan juga para hadirin yang telah hadir dalam kesempatan webinar pada siang hari ini. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya atas Disnatalis yang ke-66 FEB UGM, di mana saya sendiri juga alumni dari FEB UGM, dari MUGM AP 15 tahun 2009-2011. Waktu itu kalau nggak salah pas Pak Didi Ahyari kalau nggak salah di MM. Bapak Ibu semua, tadi sudah kita dengarkan paparan dari Pak Rimawan ya tentang gerakan Sonjo. Jadi saya ingin melanjutkan dari versi yang lain yang sedikit berbeda, yang intinya juga sama, yaitu gotong royong. Karena Jogja memang sangat khas sekali ya, selalu muncul gagasan-gagasan baru untuk mengatasi persoalan yang ada. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin sedikit sharing ya, saya mewakili tim percepatan vaksinasi Kadin DIY untuk UMKM dan dunia usaha. Jadi ada satgas yang dibentuk oleh Ketua Umum untuk melakukan percepatan kegiatan vaksinasi khususnya dunia usaha dan UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Baik, mungkin lanjut ke slide berikutnya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang ya, kenapa pada akhirnya kita Kadin memutuskan untuk turun tangan langsung dalam melakukan percepatan kegiatan di sektor vaksinasi ya. Jadi secara umum memang di awal 2001 sampai saya semester pertama 2021 memang kegiatan usaha memang sudah dalam posisi titik nadir lah ya, titik terendah. Memang beberapa sektor yang menjadi penyemangat kami mendapatkan berkah dari situasi pandemik ini karena terutama sektor-sektor yang orientasinya ekspor. Karena ternyata beberapa negara yang memasok barang-barang yang sama, mereka juga mengalami persoalan yang sama pandemik, sehingga mereka tidak bisa produksi dan banyak order-order yang dialihkan ke negara lain, termasuk juga Indonesia. Namun demikian, kita mengalami dilema yang besar ya. Di satu sisi pengusaha ingin mengambil peluang kesempatan tersebut, tapi kita dalam situasi PPKM dengan prokes yang ketat, di mana kegiatan usaha juga dibatasi, yang hanya boleh 100% hanya sektor-sektor kritikal dan sektor konstruksi ya. Tapi sektor-sektor lain termasuk industri yang bahkan berorientasi ekspor tidak bisa berproduksi dengan kapasitas 100%. Sehingga inilah yang menjadi background kami, sehingga kami di satu sisi juga diperlukan rasa nyaman, rasa aman juga dari sisi pengusaha dan dari sisi pelaku usaha ya, pelaku usaha mikro dan kecil dan menengah. Artinya setelah mereka mendapatkan vaksin, mereka merasa bekerja lebih nyaman, seperti para pedagang di pinggir jalan, pedagang makanan kaki lima dan sebagainya gitu ya. Mereka merasa lebih nyaman, lebih aman ketika mereka sudah mendapatkan vaksin. Mungkin kita perlu sedikit setback ke belakang ya, jadi tidak hanya melandaskan pada situasi saat ini ya. Pada periode Mei Juli 2021 kemarin, akses ke vaksin itu sangat terbatas. Jadi kita bisa bayangkan ya, waktu itu akses vaksin itu hanya untuk lansia, kemudian nakes, kemudian juga para pegawai-pegawai publik ya,
Tapi di luar itu nggak ada, belum ada akses terhadap vaksin. Ini yang menjadi persoalan pada saat itu. Lanjut. Jadi ini saya ingin sedikit memberikan gambaran saja sebelum masuk ke tema berikutnya. Jadi progres vaksinasi di DIY sendiri saat ini ya sudah cukup bagus ya, untuk total dosis pertama sudah mencapai 62%, dosis kedua 27%. Sasaran penerima untuk sektor usaha dan UMKM masuk dalam kategori umum ya. Jadi kalau Bapak lihat di grafik sebelah kanan, tabel sebelah kanan ya, tidak ada yang spesifik sektor usaha ya. Artinya asumsi itu sehingga saya masukkan ke dalam sektor ya kategori umum tadi yang ditargetkan 1,7 juta dari total target yang akan divaksinasi. Sampai dengan tanggal 5 September tercapai 29% untuk sektor umum ini, yang di dalamnya ada sektor UMKM dan dunia usaha. Baik, lanjut. Sebelum masuk ke kegiatan-kegiatan apa yang kami lakukan, kami juga ingin mereview sedikit ya tentang kendala-kendala vaksinasi. Yang pertama, yang paling utama adalah ketersediaan vaksin itu sendiri. Jadi ketersediaan vaksin sangat terbatas sekali sampai saat ini mungkin ya. Jadi memang masing-masing lembaga mempunyai kuota, tapi pada saat ini masih ya sebatas mungkin kuotanya mendapatkan 600.000 atau 100.000 dosis, tapi pada prakteknya pengirimannya bertahap dan itu sangat terbatas sekali. Kemudian jalur vaksinasi ke daerah itu secara umum melalui pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian, dan beberapa lembaga. Ya, bahkan termasuk OJK ini. OJK mendapatkan kuota ya. Artinya saya ingin menegaskan di sini bahwa Kadin tidak punya kuota. Kuota Kadin itu kuota vaksin gotong royong yang nanti akan saya ceritakan berikutnya ya. Tentang vaksin untuk dunia usaha. Kemudian ketersediaan nakes, karena artinya rumah sakit dan fasilitas kesehatan ya di samping harus tetap beroperasi rutin terhadap aktivitas mereka juga harus menghadapi situasi darurat COVID, sehingga bisa dibayangkan ya jumlah nakes ini menjadi sangat terbatas sekali. Banyak nakes juga yang terkonfirmasi positif, sehingga ini mengurangi jumlah nakes lagi ya yang bisa terlibat langsung dalam kegiatan vaksinasi. Kemudian program vaksinasi relatif masif sehingga nakes sendiri merasa kelelahan lah ya, kegiatan vaksinasi yang demikian banyak dilakukan di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan sehingga terbagi ke banyak tempat dalam waktu yang sama. Ini bisa dibayangkan ya, dalam satu hari mungkin saat ini bisa sampai puluhan kegiatan vaksinasi ya, dan mereka menyebar ke sana. Kemudian berikutnya yaitu kendala keterbatasan anggaran. Jadi sepanjang yang saya tahu ya, jadi untuk fasilitas kesehatan swasta itu tidak ada anggaran khusus ya untuk diberikan insentif kepada mereka untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Jadi mereka harus menyumbangkanlah sebagian dari anggarannya untuk menopang kegiatan vaksinasi yang mereka selenggarakan. Jadi seperti untuk APD, honor nakes itu sendiri dan sebagainya ya, mereka tidak mendapatkan anggaran khusus. Beda kalau untuk rumah sakit pemerintah ya, itu kan kegiatan rutin mereka, sehingga kami melihat rumah sakit itu dalam melakukan kegiatan vaksinasi juga tidak berminat untuk dalam jumlah banyak ya. Misalnya rumah sakit besar pun paling sehari hanya 200, 150 gitu ya, karena memang tidak ada insentif khusus yang diberikan per dosis atau per orang untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Jadi prinsipnya sukarela mereka menanggung sendiri biaya operasionalnya. Baik, lanjut. Jadi saya tadi sedikit menyinggung tentang vaksin gotong royong ya.
Jadi pada prinsipnya vaksin untuk dunia usaha itu melalui jalur vaksin gotong royong. Vaksin ini digagas oleh Kadin Indonesia dan juga sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi ya pada bulan Mei 2021. Vaksin ini menggunakan merek Sinopharm dan berbayar ya, dan kurang lebih 800.000 untuk 2 dosis. Dan pemerintah mengatur pungutan yang boleh dilakukan oleh fasilitas kesehatan untuk melakukan vaksinasi itu adalah 150.000. Ya, kemudian dalam situasi seperti ini, tentu saja slot vaksin gotong royong ini tidak menarik atau bahkan mungkin sulit sekali diambil oleh kalangan dunia usaha dan UMKM yang ada di DIY ya, karena memang situasi bisnis sedang lesu, penjualan jatuh, order-order juga banyak berhenti, sehingga untuk membiayai biaya vaksin yang relatif besar ini bukan mahal ya. Kalau vaksin pemerintah itu memang gratis karena seluruh vaksin itu ditanggung oleh pemerintah. Vaksin gotong royong ini memang vaksin ini harus dibeli oleh penerima vaksin itu sendiri, yaitu kalangan dunia usaha. Jadi saya tidak mengatakan ini angka yang mahal, relatif sama saja sebenarnya karena memang ini harus dibeli sendiri. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana perusahaan dengan 1.000 karyawan, 500 karyawan dalam situasi seperti ini sangat sulit sekali untuk mengambil biaya itu. Jadi program ini memang mungkin cocok ya untuk korporasi besar yang ketika krisis berlangsung bertahun-tahun pun mereka punya dana cadangan cash yang cukup ya untuk bertahan. Tapi kalau UKM kan tidak seperti itu. UKM itu paling kalau tidak ada cash in itu ya mereka hanya bisa bertahan paling 3-6 bulan ya. Kalau tidak ada pemasukan. Cadangan paling hanya bisa bertahan tidak lama lah, sehingga kalau dibebani kegiatan vaksinasi yang harus membayar itu tentu saja tidak mudah. Dan juga faktanya jalur pelaksanaan vaksin gotong royong ini juga relatif terlambat ya. Jadi banyak perusahaan yang sudah didaftar tapi tidak kunjung terlaksana. Sementara kebutuhan akan vaksinasi sendiri, terutama di kalangan UMKM yang mereka dari pedagang-pedagang di pinggir jalan, pecel lele, pedagang pasar itu ya, mereka pedagang sayur, mereka ingin sekali segera mendapatkan akses ke vaksin karena biar merasa lebih aman ketika mereka beraktivitas. Atas dasar ini, Kadin memandang ya perlu ada terobosan untuk kegiatan vaksinasi di DIY terutama untuk kalangan dunia usaha dan UMKM, sehingga Kadin membentuk Satgas percepatan vaksinasi untuk dunia usaha dan UMKM. Jadi ini yang mungkin sedikit saya tekankan ya, ini vaksin gotong royong ala Kadin DIY, bukan vaksin gotong royong dalam terminologi yang umum ya. Jadi kita semangatnya sama lah, semangat sambatan gitu ya, semangat untuk berkolaborasi bersama-sama agar pengusaha yang ada di DIY, terutama karyawan-karyawannya dan para UMKM bisa segera mendapatkan akses ke vaksin. Jadi saya bisa menjelaskan sedikit bahwa karena Kadin sendiri tidak mempunyai kuota vaksin ya, jadi kita tidak punya vaksin sama sekali. Sehingga kita mencoba berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait ya, untuk bisa mengalokasikan sebagian kuota vaksin mereka untuk kita gunakan. Sehingga kita bisa mendapatkan akses vaksin ya, untuk itu dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY, kemudian Kementerian UKM, bahkan dari OJK sendiri. Jadi OJK punya vaksin, dan kita minta alhamdulillah OJK DIY memberikan bahkan sampai 5.000
10.000 dosis ya yang bisa kita pakai dari jatah kuota OJK untuk kita gunakan. Kemudian sasarannya adalah karyawan dari industri dan perdagangan, terutamanya untuk industri yang punya orientasi ekspor, kira-kira 100.000 sasaran. Kemudian pelaku UMKM dan koperasi itu sekitar 20.000 sasaran. Kemudian nakes kita bekerjasama dengan ID, Asosiasi Bidan, dengan Poltekkes, dan juga tim sukarelawan. Jadi saat ini alhamdulillah Kadin sudah mempunyai tim nakes sendiri yang rata-rata mereka kita rekrut dari nakes-nakes yang memang sudah biasa bekerja di kegiatan-kegiatan seperti ini. Lokasi vaksinasi kita gunakan gedung Jogja Expo Center, kemudian juga di Pasar Seni Kapusan, kemudian di Gunung Kidul juga kita lakukan di rest area Sabtosari, kemudian di Kulon Progo kita laksanakan di Taman Budaya Wates, kemudian di Taman Wisata Kaliurang, dan kemudian juga di Auditorium Unitas Pembangunan Nasional. Maaf, kemudian vaksin manajemen dan lagi. Oh ya, saya percepat. Baik, jadi vaksin manajemen dan Piker, kita minta bantuan dari Dinkes, PKU Muhammadiyah, RSUD Wates, RSUD Sabtosari. Kemudian tim manajemen yang melakukan itu semua, kita punya tim sekarang, sekitar 10 orang yang fokus, yang full ya, melakukan kegiatan vaksinasi. Yang sekarang sedang berjalan juga di pabrik-pabrik yang langsung on the spot juga kita lakukan. Baik, lanjut. Pola pendananya seperti ini. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya bahwa vaksinasi itu membutuhkan biaya. Biaya untuk nakes, sewa tempat, sewa meja, kursi, APD dan sebagainya lah, logistik dan sebagainya. Itu kita butuh dana. Dan dana ini yang tidak tersedia secara khusus oleh pemerintah. Pemerintah punya, tapi mereka punya prioritas sendiri ya untuk publik. Tapi untuk dunia usaha dan UMKM, kira-kira kalau kita rata-rata ya antara 25.000 sampai 35.000 untuk biaya per dosis. Kemudian dari biaya tersebut sebenarnya kita lokasikan, jadi 20% itu kita lokasikan untuk UMKM. Jadi yang 25.000 dan 35.000 ditanggung oleh perusahaan ya, tidak boleh karyawannya yang membayar perusahaannya. Perusahaan membayar untuk biaya operasional vaksinasi untuk karyawannya, dan 20% dari yang mereka alokasikan itu untuk menanggung UMKM. Jadi dari UMKM kita free-kan, nanti bisa saya ceritakan berapa yang kita vaksinasi dari UMKM. Kemudian fasilitas logistik juga kita dapat bantuan dari Dinas Koperasi dan dari berbagai pihak lah ya, bantuan-bantuan yang sifatnya fasilitas, barang dan sebagainya. Baik, lanjut. Ini pelaksanaan vaksinasi, mungkin agak rinci ya, Bapak Ibu semua nanti bisa lihat lebih lanjut. Secara umum sudah saya ceritakan tadi tempat-tempatnya dan tanggal-tanggalnya. Lanjut, Mas. Jadi total yang kita vaksinasi itu sampai sekarang ada 45.201 orang, kemudian 75% itu berasal dari industri dan perdagangan, kemudian 21% ini yang tidak berbayar, mereka free, itu dari UMKM, dari berbagai sektor, ini yang ditanggung oleh perusahaan-perusahaan lainnya di atas. Lanjut. Jadi kenapa mereka bisa artinya kita bisa menyebut gotong royong ya, karena bagi pengusaha DIY sendiri pun untuk membayar sampai 800.000 dan vaksin itu juga belum datang, itu sangat berat sekali ya, sehingga kita mencari terobosan dengan biaya yang lebih murah. Sebenarnya tidak sampai 25 atau 35.000, tapi memang kita menambahkan 20% untuk membiayai UMKM. Jadi mereka sudah mendapatkan keuntungan, tidak membayar dalam jumlah yang lebih besar untuk vaksin gotong royong, tapi mereka juga menanggung 20% untuk UMKM.
yang harus mereka subsidi. Jadi sisi gotong royongnya saya pikir di situ. Dan apa motif Kadin? Motif Kadin saya pikir hanya kita ingin segera tercipta suasana nyaman, aman bagi pekerja, karena mereka sudah divaksin dan produksi atau pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan ekonomi bisa bergerak. Itu motif kita yang yang paling penting. Lanjut. Jadi mungkin beberapa rekomendasi ya ingin saya sampaikan di sini. Bahwa saya pikir prosedur vaksinasi perlu disederhanakan ya. Selama ini KIPI atau gagal vaksin itu angkanya jauh sekali di bawah 1%. Tapi logikanya ya 99% yang tidak punya potensi KIPI ini tetap harus melalui prosedur screening. Sehingga ngapain lah ya kita men-screening orang yang secara fisik aja kelihatan itu sudah sehat. Itu kalau gitu kita sederhanakan dengan self-assessment ya, artinya kalau orang merasa tidak sehat, dia melalui jalur screening, yang merasa sehat ya dia melalui jalur yang langsung vaksin, sehingga ini akan sangat menghemat biaya sekali. Kemudian pemerintah agar segera membuka sentra-sentra vaksin di tempat umum, publik, yang sifatnya reguler, tidak massal ya, karena massal ini ada risiko kualitas dan sebagainya, ini perlu kita pertimbangkan. Kemudian perlu segera disiapkan secara paralel, tadi sudah disampaikan oleh pembicara berikutnya. Setelah itu apa? Setelah vaksinasi, PPKM mulai dilonggarkan, apa setelah itu? Nah, ini yang perlu segera kita siapkan. Kadin sudah menyiapkan program-program untuk segera bisa membackup, terutama di sektor pemasaran produk-produk UMKM secara global di sektor ekspor. Kemudian kita juga menganjurkan ya pemerintah agar memberikan insentif kepada fasilitas kesehatan swasta untuk kegiatan vaksinasi ini, sehingga vaksinasi ini Vaskes swasta ini bisa lebih tertarik untuk menggandakan kemampuannya dalam melakukan vaksinasi. Itu sehingga mereka kapasitas vaksinasi akan membesar. Dan kita tidak perlu lagi kegiatan vaksinasi yang sifatnya massal-massal seperti ini. Baik, mungkin itu. Mohon maaf ya kalau lebih waktunya. Mungkin nanti kita bisa eksplorasi, kita diskus lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermawan. Tadi sebenarnya lepas 20 menit ya, mungkin 21 menit, jadi masih dalam batas toleransi. Terima kasih. Terima kasih banget Pak Hermawan tadi paparannya terkait dengan sektor usaha, bagaimana juga turut berusaha untuk membantu menanggulangi pandemi. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan paparan terakhir dari ketiga pembicara kita. Di sini ada Mas Andre Benito. Mas Andre, waktu dan tempat kami persilahkan 20 menit. Silakan. Baik. Terima kasih banyak Bapak Rian. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Peri Warjio selaku Gubernur BI dan juga Ketua KP Gama, Bapak Eko Suwardi selaku Dekan FEB UGM, Bapak Bogat Agus Riono selaku Ketua KP Gama DIY, yang terhormat Bapak Rimawan, Bapak Hermawan sesama pembicara pada hari ini, dan juga Bapak Rian ya sebagai moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, sebuah kehormatan besar buat saya untuk bisa sharing dengan rekan-rekan KP Gama, terutama semuanya di sini senior-senior jauh saya ya, dan kebanyakan juga dosen-dosen saya. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu untuk sharing dengan rekan-rekan mengenai perjalanan kami dalam membangun sebuah teknologi startup di tengah pandemi. Itu ya, mungkin saya boleh bantu untuk share screen ini. Semoga sudah cukup kelihatan ya. Cukup kelihatan ya Bapak Rian ya. Ya, perkenalkan nama saya Andre. Tadi saya sudah sempat perkenalan di awal. Saya belum lama lulus sebenarnya. Angkatan 2015, jurusan manajemen IUP. Saya sempat international exposure juga di SM di Prancis. Dan pengalaman bekerja saya itu kebanyakan ada di startup juga. Jadi saya waktu itu pernah ada di salah satu home and living startup namanya Dekoruma, dan juga saya ada di e-commerce di Shopee. Sebelum akhirnya saya terjun fokus untuk jadi entrepreneur, membangun Lingotalk seperti itu. Jadi sedikit mungkin saya jelaskan tentang Lingotalk.
Ini adalah sebuah platform edukasi teknologi atau yang kita kenal biasanya namanya EduTech gitu ya. Kita fokus untuk menjadi agregator antara learning materials dan juga kurikulum yang kita buat sendiri dengan teknologi yang kita kembangkan. Namanya recommendation system. Jadi goalnya adalah personalisasi dari users dalam menggunakan materials yang kita pakai. Jadi kita fokus untuk profiling dan juga belajar sesuai dengan cara belajar masing-masing user untuk bahasa asing, seperti itu. Sedikit ideation sebenarnya kalau boleh cerita sedikit aja. Ideation-nya itu waktu itu ada pada saat saya masih kuliah, dan ini mungkin gambar-gambar di sini adalah waktu itu semua di Jogja kebetulan. Saya waktu itu melihat karena saya ikut sebuah komunitas namanya Polyglot Indonesia. Itu adalah komunitas orang-orang yang senang belajar bahasa asing. Kebetulan saya dari dulu senang belajar bahasa-bahasa asing gitu ya, dan saya melihat ada teman-teman yang sebenarnya mau international exposure, misalnya mau ke Prancis, mau ke Jerman, mau ke Belanda pada saat itu ya. Dan mereka mau belajar bahasa asing, walaupun di sana pakai bahasa Inggris dan semuanya sudah lancar bahasa Inggris, mereka pengen belajar nih bahasa asing supaya bisa at least survive di negara itu. Nah, di Jogja waktu itu belum terlalu banyak, kalaupun ada agak lama, agak mahal, kursus-kursus bahasa di luar bahasa Inggris gitu ya, dan kurang berfokus pada kebutuhannya. Jadi waktu itu kami menginisiasikan gimana kalau misalnya kita bikin aja nih satu kursus atau satu materi di mana users itu atau misalnya teman-teman nanti bisa belajar sesuai nanti apa yang akan dihadapi pada saat mereka nanti kuliah. Jadi fokusnya tetap ada di personalization dari ide awalnya adalah personalization dari penggunaan pembelajaran bahasa asing. Sampai akhirnya ya kita launching di bulan Agustus 2020. Saya dengan rekan saya sebenarnya saya bangun ini berdua dengan sesama alumni juga, angkatan 2015 juga, manajemen IP juga, namanya Hardi Wijaya. Kami berdua sih yang membangun dan transformasi Lingotalk menjadi lingotalk.co, atau kita pindah industrinya dari conventional education ke edutech gitu ya. Kita baru launching di bulan Agustus 2020, jadi sekitar 1 tahun kita sudah ada di angka 15.000 users dari web app dan mobile app kita, dan juga kita ada di seri seed funding ya, atau pendanaan awal dari investor. Kira-kira seperti itu untuk sedikit pengenalan tentang Lingotalk. Dan ini mungkin saya mau coba sharing juga ya, karena tema besarnya ini kan sebenarnya gimana sih kita bisa bertahan dan juga bisa merespon pemulihan ekonomi nasional. Saya rasa sangat relevan jika saya bisa sharing sedikit tentang pengalaman saya dan rekan-rekan di Lingotalk saat mengikuti Accelerator Program. Jadi Accelerator Program ini beberapa tahun belakangan ini lagi gencar-gencarnya nih diinisiasikan oleh pemerintah. Itu salah satunya ada Kominfo, lalu kemudian Kemenparekraf. Jadi mereka menjadi sebuah semacam inkubator bagi startup-startup baru, di mana nanti kita dipertemukan dengan mentor-mentor, yaitu biasanya founder-founder startup yang sudah lebih besar, lebih mature, dan juga saling dengan investor gitu ya. Jadi biasanya kita diajarin bagaimana cara membangun produk yang baik, gimana caranya memiliki go-to-market strategi yang relevan dengan kebutuhan sekarang, dan juga menyesuaikan dengan agenda yang sedang pemerintah ingin capai gitu. Dan ini beberapa yang kami akhirnya berhasil masuk gitu di Accelerators. Pertama ada Startup Studio, lalu kemudian ada Backup, Bapak Rekraf, dan akhirnya itu jadi domino effect. Kita bisa masuk ke Accelerators di level Southeast Asia, bahkan di level Asia. Jadi baru saja Lingotalk kita lolos di top 10 Alibaba Cloud. Ini baru sekali Alibaba bikin sebuah Accelerators, dan kita salah satu dari top 10 Asia, dan Indonesia jadi puji Tuhan jadi salah satu yang satu-satunya startup di Indonesia yang merepresentasikan Indonesia di ajang Alibaba Cloud ini. Dan saya rasa ini juga bisa jadi gambaran bagi rekan-rekan sekalian, apalagi yang ingin ada di industri teknologi, terutama di industri startup ini. Di sebelah kanan saya bisa tunjukkan banyak sekali contoh-contoh yang dipersiapkan pemerintah, bahkan di kementerian lain ya, seperti contohnya ada di Kemenperin, mereka bikin yang namanya Startup for Industry.
Terus ada Hub ID itu juga kalau nggak salah Kemenkominfo yang inisiasikan. Ada Founder Plus. Jadi banyak sekali sekarang sebenarnya inkubator-inkubator seperti ini yang sedang mencari bakat-bakat muda atau perusahaan-perusahaan rintisan startup seperti ini untuk dikembangkan. Dan ini jujur sangat membantu kami ya untuk bisa ketemu sama investor, bisa bikin produk yang baik. Karena kita benar-benar langsung belajar dengan pakarnya atau dengan founders dari orang-orang yang sudah bikin startup besar. Contohnya waktu itu saya pernah dipertemukan langsung dengan CEO-nya Halodoc gitu ya. Itu terkenal sekali, mereka bikin sebuah disrupsi untuk aplikasi kesehatan gitu. Dan misalnya Sayurbox itu juga terkenal, mereka bikin sebuah e-commerce untuk barang-barang atau makanan-makanan segar gitu. Nah, itu kita diajarin bagaimana sih caranya kita bisa growth hacking dengan dana yang sedikit, dengan manajemen talent yang mungkin pengalamannya masih belum terlalu banyak, kita bisa multiply our product dan kita bisa memiliki traction yang baik gitu ya, dan bisa laku di masyarakat. Itu kita benar-benar diajarinnya seperti itu. Dan ini sangat mendukung gitu ya program-program seperti ini yang kebanyakan pegiat-pegiat startup sangat butuhkan seperti itu. Ini mungkin saya juga mau sharing sedikit tentang landscape dari tech startup dan ekosistemnya di Indonesia seperti apa. Di Indonesia ini sebenarnya ekosistem startup itu baru sekitar 10 tahunan gitu ya. Dari awal mungkin pertama kali ada Gojek, Traveloka, Tokopedia gitu ya. Dan fokusnya mereka tuh apa sih sebenarnya bisa sampai jadi perusahaan raksasa seperti sekarang. Mereka fokus terhadap disrupsi gitu. Jadi disrupsi ini kan sebenarnya kalau secara harfiah kita bisa artikan sebagai perubahan besar ya, dari inovasi yang dibuat oleh foundersnya sehingga bisa mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru, biasanya yang lebih efisien. Jadi kita bisa ngambil contoh misalnya Gojek, mungkin kalau kita bayangkan 10-11 tahun yang lalu, makanan kita nggak akan semudah ini bisa pesan dan kita bisa kemana-mana di satu tempat ke tempat lain dengan mudah hanya dengan handphone kita. Kalau misalnya kita nggak ada Gojek, kalau misalnya nggak ada Traveloka, for example, kita nggak bisa mungkin punya akomodasi yang semudah sekarang, seefisien sekarang dalam berpindah tempat. Terus Tokopedia gitu ya, kita mungkin tidak semudah sekarang kalau misalnya ingin belanja di e-commerce. Ya sama lah, Linggotalk juga punya mimpi di mana kalau misalnya belajar bahasa asing di Indonesia nggak seefisien sekarang nih tanpa adanya Linggotalk. Seperti itu yang kita selalu impikan ya visi ke depannya. Jadi fokusnya itu kita ada di small iterations, continuous development. Jadi gimana caranya kita beriterasi di app kita, burn modal yang kita punya sedikit demi sedikit mengembangkan produk spesifik demi spesifik, tapi kita buktikan kalau misalnya kita bisa nih menyentuh product market fit dari produk yang dari inovasi yang sudah kita buat seperti itu. Jadi begitu kita bisa menunjukkan itu dalam bentuk tractions atau dalam bentuk user growth data yang menunjukkan bahwa ini ada penggunanya dan ada orang yang retain atau ada orang yang membeli kembali produk kita menjadi repeat customers. Nah itu tuh yang menjadi matrix dari investor dalam melihat bahwa apakah startup ini bisa berkembang menjadi startup yang besar, menjadi unicorn seperti itu, atau mungkin akan stuck di level yang sama gitu. Nah yang sedikit berbeda mungkin adalah kita itu berfokus pada venture capital yang dimana mereka akan mendanai perusahaan kita supaya kita juga bisa terus berinovasi, terus beriterasi dan juga bisa mengembangkan bisnis kita gitu ya. Jadi memang kita akan selalu fokusnya itu untuk having the burn rate sampai kita sudah bisa dinyatakan profitable gitu. Jadi kita selalu bermainnya di situ ya. Ada runway yang kita miliki di mana kita harus dengan dana yang singkat kita harus memiliki target tertentu sehingga kita bisa didanai lebih lanjut untuk kita burn lagi sampai akhirnya kita bisa menemukan product market fit dan juga kita bisa profitable secara bisnis gitu. Jadi returns lah apa yang udah investor atau venture capital kasih dananya ke kita gitu.
Nggak jauh-jauh pembicaraannya kalau setiap kita berbicara dengan VC atau investors itu adalah ngomongin go to market strategi, business model, gimana plan kalian untuk bikin profit gitu. Terus tractions tadi yang sudah saya jelaskan, market size ini sangat penting ya. Ada 3 komponen biasanya dilihat dari total addressable market, terus serviceable-nya berapa persen, lalu kemudian serviceable optimal marketnya berapa gitu dari market yang ada di industri yang sedang kita kejar gitu. Yang terakhir pasti mereka melihat dari founders dan tim. Kebetulan founders untuk Linggotalk, saya dan Hardy, kita berdua lulusan manajemen ya. Jadi waktu itu agak sulit untuk bisa meyakinkan investors karena ya kita membangun sebuah edutech platform, tapi saya dan Hardy nggak ada edunya, nggak ada tech-technya gitu backgroundnya. Tapi akhirnya kita punya tim gitu yang bisa support itu dan bisa dipercayalah sampai hari ini untuk bisa bangun dan terus berinovasi ya, bangun produk kita dan app kita gitu. Selanjutnya ini adalah tentang moto dari Linggotalk sendiri, which is kita bilangnya exist to empower. Jadi ini mungkin contoh ya dari apa sih yang sebenarnya startup bisa coba contribute di level makro sehingga bisa didukung, didanai dan terus bisa berkembang. Yang mungkin saya bisa bilang adalah di sini fokusnya Linggotalk adalah memberikan akses gitu ya. Memberikan akses tidak hanya untuk orang-orang yang punya purchasing power atau ingin belajar bahasa, namun tidak memiliki akses di kota-kotanya, tapi juga kita memberikan lapangan pekerjaan. Jadi as of now kita punya kita memperdayakan sekitar 500 tutor atau guru-guru bahasa asing ya, walaupun kebanyakan masih guru-guru bahasa Inggris dan Mandarin gitu. Kita tidak hanya memberdayakan mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan pada saat pandemi atau mungkin mereka tidak memiliki side hustle seperti itu ya, atau mereka sedang misalnya kuliah di luar negeri. Jadi nggak hanya di Indonesia aja nih, kita biasanya juga punya partnership dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri, biasanya dengan PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Mereka biasanya kesulitan di sana karena mungkin pandemi, pekerjaannya hilang, jadi kita berikan aja ruang untuk mereka untuk mengajar di tempat kita, gitu. Mengajar bahasa asing sesuai dengan yang kemampuan yang mereka miliki. Jadi sekitar ada 500 as of now yang kita sedang manage bareng-bareng tutor-tutornya untuk kita kasih nih akses tidak hanya belajar tapi juga mengajar gitu ke teman-teman yang membutuhkan sekarang di sini. Dan berikutnya 6 menit lagi, Andre. Siap, makasih Pak. Berikutnya adalah kita ingin punya visi di mana kita bisa invest in people gitu ya. Problems yang selalu kita angkat atau permasalahan yang selalu kita angkat itu di saat kita sedang pitch ke investors atau yang selalu kena alasan pertama kenapa kita bangun Linggotalk ini adalah sebenarnya kita melihat inefisiensi dalam pembelajaran bahasa asing gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari research yang kita buat sendiri gitu ya, kita ada satu jurnal yang kita lihat namanya World Education, proficiency level kita itu di bawah 20%. Proficiency untuk berbicara bahasa Inggris ya, let alone bahasa lainnya bahasa Inggris itu kita masih di bawah 20%. Dan language learning index kita itu di angka 15, kita tuh di ranking 15 dari 24 negara terbaik di Asia. Masih di bawah Singapura, masih di bawah Malaysia, masih di bawah Filipina gitu. Jadi kita melihat bahwa nanti ke depannya lulusan-lulusan yang ada ini akan memiliki kemampuan yang mungkin kurang kompetitif gitu. Jika misalnya ini dibiarkan, masalahnya lulusan-lulusan kita akan memiliki kemampuan bahasa asing yang kurang kompetitif, sehingga mereka tidak bisa kompetitif di workforce yang semakin global. Jadi kalau saya bayangkan, bahkan di Linggotalk aja sekarang kita sedang bekerja dengan banyak, nggak hanya orang-orang di Indonesia, tapi kita juga mulai masuk engineers dari India, kita mulai masuk team learning dari Eropa gitu, dan semakin dibutuhkan kemampuan bahasa asing yang lebih, dan kebayang nanti di masa depan semuanya remote work seperti ini, kita bisa bekerja dengan siapapun dimanapun. Jika misalnya kemampuan bahasa Inggris dari lulusan-lulusan kita tidak kita berusaha naikkan, ini akan terjadi, kita jadinya kurang kompetitif.
dan itu akan semakin berat ya ke depan ya. So mungkin sekitar 3 menit terakhir, ini slide terakhir saya. Yang paling penting sebenarnya kalau misalnya rekan-rekan mungkin ingin berusaha memulai startup, biasanya kan kita menyiapkan pitch deck ya, atau misalnya semacam presentasi di depan investor. 3 hal ini nih yang selalu mereka lihat, dan ini 3 hal yang paling penting yang bisa menentukan bahwa perusahaan kita akan didanai atau enggak. Pertama dari problems, kita melihat permasalahannya apa nih, point-pointsnya yang menyebabkan main problem ini terjadi. Dan adverse effect ini adalah apa sih yang akan terjadi jika kita biarkan problems ini terjadi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, adverse effect-nya untuk Linggotalk adalah lulusannya itu yang kita agak sulit kalau misalnya kita tidak berusaha lebih memberikan atau lebih gap the barrier dari kemampuan bahasa asing gitu. Apalagi dengan visinya Indonesia di Human Resource di 2045, itu yang kami rasa butuh banget untuk kita bisa kasih kontribusi di situ ya. Salah satunya dari kemampuan bahasa asing. Ya baru nanti solution ini nyambung nggak ya sama problems yang sebenarnya sudah dipaparkan dari startup ini. Kira-kira menjawab tidak main problem itu dan bisa reduce the adverse effect apa tidak. Lalu kemudian business modelnya pastinya akan dilihat, product flow-nya seperti apa yang akan mau dikembangkan, dan planning ke depannya, walaupun startup ini adalah bakar duit di awal ya, tapi planning ke depannya supaya bisa profitable seperti apa gitu secara financial. 3 slides ini aja sih mungkin yang bisa membantu rekan-rekan jika misalnya ingin sekali memulai berkarir di industri startup. Saya rasa mungkin itu aja ya presentasi dari saya, Pak Rian. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Andre untuk presentasinya, dan kita perlu kasih round of applause buat ketiga pembicara kita, Pak Rimawan, Pak Irmawan, dan Andre. Nah, sekarang kita memiliki waktu sekitar 45 menit untuk tanya jawab. Nah, saya lihat di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan yang beberapa juga sudah dijawab. Tetapi mungkin saya ingin ke Andre dulu nih. Jadi mohon maaf ya Andre, habis ngomong langsung ditanya lagi. Ini dari pertanyaan sebenarnya yang tadi sudah dijawab oleh Pak Rimawan tadi, oleh pertanyaan oleh Dasep Cahyana. Nah, ini saya tanyakan ke Andre karena pertanyaannya terkait dengan generasi milenial yang kemudian ingin menciptakan bisnis dan intinya ingin belajar bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses dan survive di masa pandemi. Nah, ini sudah dijawab oleh Pak Rimawan, tapi mungkin Andre ingin menambahkan dari pertanyaan Dasep Cahyana di sini. Silakan, Mas Andre. Oke, Pak, mohon maaf, mungkin saya belum bisa mengakses pertanyaannya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya gini, apa saja tantangan dan strategi yang harus dilakukan di era industri untuk mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial di bidang entrepreneurship gitu, agar bisa bertahan dan survive? Ya, mohon izin juga Pak Rimawan dan rekan-rekan sekalian untuk jawab. Kalau pertanyaan ini sebenarnya kan sebagai generasi milenial ya. Karena ini saya lihat juga sebagai mahasiswa ya. Kalau misalnya saya boleh kembali pada saat saya masih mahasiswa, saya mau lebih banyak lagi networking dengan teman-teman di luar FEB. Jujur kita sangat butuh untuk bisa networking, apalagi kalau misalnya industri teknologi. Pasti networking-nya harus sama anak-anak computer science gitu, sama anak-anak ilmu informasi teknologi gitu. Kalau misalnya kita punya teman-teman seperti mereka, itu akan sangat mudah kita jadiin partner dan jadi CTO. Karena CTO dan CEO itu adalah 2 orang yang akan jadi owner dari sebuah bisnis startup gitu. Jadi saat kita udah punya knowledge engineer atau punya engineer mindset, itu akan sangat mudah gitu ya, lebih mudah lah ya untuk bisa mengidekan sesuatu dan bisa di scale up dengan teknologi gitu. Dan tantangan dan strategi yang harus dilakukan di saat era-era seperti ini adalah saya cuma bisa jawab, kita harus lebih banyak punya mindset paradoxical. Nah, ini menarik, ini saya juga diajarin oleh mentor saya. Mindset paradoxical ini contohnya ada 3. Yang pertama, kita harus punya visi dan ambisius, tapi at the same time kita juga harus light year. Nah, gimana tuh ceritanya? Saat kita punya visi yang besar, itu kadang-kadang kita itu agak sulit ya untuk menerima masukan dari orang lain. Karena kita selalu merasa kita yang paling benar. Paling susah itu gimana caranya kita bisa keep
gelas kita itu setengah penuh. Jadi setiap kita ada masukan, kita masih bisa menerima. Paling sulit ini orang kalau misalnya biasanya udah pinter gitu ya, mereka itu kebanyakan butuh structure. Jadi semuanya tuh harus certain. Di startup tidak seperti itu. Ada certain sama sekali. Jadi kita belum tahu. Saya pernah mengalami di mana, bulan depan saya bayar gaji karyawan saya seperti apa nih kalau misalnya saya nggak dapat pendanaan berikutnya. Hal-hal seperti itu yang akan selalu dihadapi. Jadi mindset untuk bisa selalu belajar itu sangat penting. Yang kedua adalah global. Ini UGM banget ya, bilangnya global. Jadi global mindset, tapi kita juga punya local wisdom gitu. Jadi saat kita misalnya mau targetin bisnis, kita mau benchmark sebuah bisnis, misalnya kita mau bikin e-commerce, kita harus benchmark Amazon gitu, yang emang sudah sukses terbukti di dunia ini. Tapi kita juga harus punya local wisdom di mana kita juga tahu ini market yang sesuai untuk bisnis yang kita ciptakan ini seperti apa, sehingga kita juga bisa relevan gitu ya dengan market yang kita tuju. Nah itu tuh yang hal-hal seperti itu tuh yang sebenarnya menjadi sebuah tantangan ya, yang bisa kita persiapkan di era seperti ini. Dan ya satu hal, kalau misalnya saya boleh balik lagi jadi mahasiswa, saya mau lebih banyak lagi kenal sama teman-teman di luar jurusan FEB jujur, karena itu akan sangat membantu, dan bahkan mungkin di luar UGM juga. Oke, terima kasih Andre. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya ini ditujukan ke Pak Hirmawan ya. Jadi pertanyaannya, tadi Kadin sudah banyak membantu terkait dengan vaksinasi. Nah, selain itu apa lagi nih? Pertanyaan berikutnya. Setelah divaksin terus dikasih apa lagi nih sama Kadin nih, Pak? Mungkin kalau boleh Pak Rimawan dulu. Ini pas adzan keras banget ini belakang saya. Oh iya, monggo. Pak Rimawan sebenarnya ada beberapa yang dijawab tadi ya. Mungkin Pak Rimawan. Iya. Monggo Pak Rimawan nanti. Iya, siap. Ya, kalau kami dari Sonjo itu mengembangkan, yang pertama itu adalah awalnya dulu, di awal-awal dulu, minggu ketiga setelah kami berdiri 24 Maret ya 2020, lalu minggu ketiga itu muncul masalah, yaitu adalah suplai makanan itu kurang gitu. Karena para penjual waktu itu kan langsung working from home ya. Jadi kemudian yang terjadi itu adalah supply itu kayak macet gitu. Lalu kemudian teman-teman ini memikirkan, Pak Gilang dulu waktu itu yang kemudian karena sama sih sebenarnya antara saya, Pak Rian, Mas Gilang itu ya sama, background-nya itu behavioral economics gitu. Nah, Mas Gilang bilang, ini kalau kita buatkan demand dan supply aja gimana Pak? Untuk masuknya dipakai Google Form gitu. Ya sudah, kita masukkan Google Form, kemudian masukkan ke website. Waktu itu websitenya juga masih dompleng di tempatnya Pak Mardani gitu. Lalu kita coba mapping untuk masalah yang demand dan supply tadi, agar kemudian setiap orang kemudian bisa mengetahui kalau dia mau beli di mana, langsung kontak penjualnya gitu. Nah, lalu kemudian kami masuk ke waktu itu ada Ramadan kami membuat yang namanya Sonjo ngabuburit. Nah, Sonjo ngabuburit itu adalah kami biarkan rekan-rekan itu ngeblas gitu ya. Oke, sekarang dimasukkan aja. Bapak jualan apa, Ibu jualan apa? Pakai cuma pesan aja awalnya, pesan WA itu, lalu kemudian ada yang muncul pakai poster. Setelah poster kemudian kita mikir, udah deh kita buatkan apps gitu. Kita apps yang namanya etalase pasar Sonjo. Nah, di dalam etalase pasar Sonjo itu orang bisa kemudian jual beli. Jadi itu memang etalase. Dan kami intinya adalah etalase pasar Sonjo itu bukan merupakan marketplace, karena kalau marketplace kita terpaksa harus ngecas orang. Karena kalau untuk securing jual belinya itu tidak mudah. Tapi karena kami itu polanya adalah semuanya gratisan, public goods. Jadi apa yang dilakukan? Ya sudah, kita buatkan aja kayak interface-nya ya. Jadi agar orang bisa melihat di situ barang yang dijual apa, dan kemudian bisa langsung kontak WA-nya. Nah, caranya bagaimana? Kami menggunakan Glides App. Glides App itu sebenarnya adalah address book. Jadi address book kemudian dijadikan tempat untuk jualan untuk etalase. Nah, ini ada sekitar 400 UMKM yang ada di situ. Selain itu kami juga punya program namanya Sonjo Migunani. Sonjo Migunani itu adalah exchange knowledge antar rekan di Sonjo. Awalnya mulainya adalah membuat yang simple-simple tadi kayak poster itu ya. Jadi poster itu orang membuat poster nggak bisa. Jadi kebanyakan rekan-rekan UMKM pada saat itu di Sonjo itu
HP-nya canggih, tapi hanya maksimum untuk SMS atau WA. Ada beberapa yang tidak pernah pakai untuk Google apa itu nama untuk map itu loh Pak, apa namanya Google Map dan lain sebagainya itu enggak gitu ya. Sehingga kami berikan tutorial seperti itu sekaligus juga dengan share dengan video yang pendek. Lalu kami punya forum namanya Sonjo Migunani. Dari Sonjo Migunani muncul ide-ide yang kemudian kami mengundang waktu itu. Yang pertama itu adalah mengundang Pak Miletek itu, Pak almarhum Pak Hanung Sudibyono untuk sharing kaitannya dengan vacuum frozen system. Ya, jadi vacuum frozen. Nah, ini yang kemudian membawa perubahan mendasar di UMKM yang tergabung di Sonjo. Karena mereka kemudian bisa berproduksi di Jogja, tapi jualannya di seluruh Indonesia. Dan ini gratis gitu. Nah, kalau tadi kaitannya dengan tadi ya pertanyaan dari untuk Mas tadi ya kaitannya dengan apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman milenial. Kalau saya sih begini, kalian model Sonjo ini kan model generasi saya ini, generasi tua kayak begini ya. Polanya itu masih sederhana itu WA group, kemudian pakai Excel gitu ya. Nah, kalau ini menurut saya seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Andre itu saya sepakat. Jadi kalau untuk rekan-rekan milenial sih saya serahkan kepada rekan-rekan milenial karena mereka lebih tahu tentang state of the world, mereka lebih tahu tentang teknologi, cara berpikir mereka juga berbeda dari kami. Sehingga saya yakin kalau teman-teman milenial itu menerapkan tiga huruf saktinya Sonjo itu, MAU, dan kemudian mau melakukan, saya pikir tidak ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh rekan-rekan milenial. Mungkin itu dari saya. Matur suwun. Oke, matur nuwun Pak Rimawan. Pak Hermawan mungkin ingin menambahkan pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi menjawab pertanyaan dari Mbak Rohaini ya tentang apa yang dilakukan oleh Kadin. Jadi memang kegiatan vaksinasi kemarin bukan tujuan ya. Kadin pada saat kegiatan vaksinasi tersebut mengisi ruang kosong. Idealnya memang saat ini vaksin sudah menjadi kegiatan yang reguler, tidak lagi masal-masal seperti itu, sehingga misi Kadin sekarang ini dan hampir seluruh dunia usaha dan UKM hampir semuanya sudah masuk dalam program vaksin, sehingga untuk berikutnya Kadin agak sedikit mulai menarik diri dari kegiatan vaksinasi. Jadi kita sekarang fokus apa berikutnya setelah kegiatan vaksinasi ini. Jadi tentu saja apa yang kita lakukan tidak hanya kegiatan vaksinasi. Jadi mulai dari yang sangat pragmatis sekali lah. Itu seperti pertolongan pertama ya, itu kegiatan-kegiatan pembagian sembako itu hampir di seluruh daerah lah sudah kita lakukan. Kemarin terakhir di Kulon Progo ya, kita membagi 250 paket sembako untuk pedagang di sekitar alun-alun Wates. Jadi kegiatan-kegiatan semacam itu yang sangat pragmatis dan dibutuhkan saat ini juga kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan kegiatan yang paling penting lagi, kita juga ada kegiatan advokasi. Jadi kita tahu sendiri ya, dunia usaha terutama UMKM ini akan menghadapi banyak masalah. Jadi sebenarnya masalah baru dimulai ini. Vaksin selesai, masalah baru mulai sebenarnya. Jadi makanya kita mudah-mudahan Pak Peri masih ada ya. Jadi kita mendorong sekali ke pemerintah untuk mempertahankan ini program insentif dan kelonggaran-kelonggaran lah di semua sektor ya, baik pajak, perbankan dan sebagainya. Karena persoalan ini masih panjang ini. Jadi dan beberapa korporasi sudah menyatakan bahwa prediksi mereka untuk economic rebound ini ternyata tidak secepat itu. Jadi mereka saat ini rame-rame merevisi target tahun 2021 ya. Jadi hanya tinggal 40% dari target yang ditetapkan. Jadi mereka memang optimis ya, semester 2 akan rebound, akan dan sebagainya. Saya setuju Pak Rimawan tadi bahwa tidak semudah itu. Dan pasti ceritanya ini akan panjang. Jadi kita bertahan ini akan panjang. Jadi vaksinasi ini pintu awal aja. Jadi memang prasyarat yang harus kita penuhi untuk segera kita masuk ke kegiatan usaha yang normal. Kemudian kegiatan yang lain di samping advokasi, kita juga saat kita ini sedikit-sedikit bau milenial ini juga mumpung dalam kesempatan ini ada banyak mahasiswa saya yakin ya, dan prinsipnya ini untuk semuanya saja.
Jadi kita ingin bekerja sama dengan banyak pihak, perguruan tinggi terutama ya. Jadi untuk setelah pandemik ini, mumpung waktu ada, peluang ada, kesempatan ada gitu ya. Mari kita rame-rame menjadi entrepreneur dalam arti quote and quote. Jadi kita menjadi agregator untuk bahu-membahu rame-rame memasarkan produk-produk UMKM. Jadi kita targetnya sampai akhir 2022 kita bisa sudah menciptakan 1.000 agregator aktif. Jadi yang kita bagi dalam klaster-klaster unit usaha ya. Jadi seperti di Jogja ini kan tidak jauh dari handicraft lah, dari kerajinan dan sebagainya. Nanti ada klaster anyaman, klaster kulit dan sebagainya, tergantung minatnya. Dan saya yakin ini tidak akan mengganggu kegiatan kuliah ya. Karena apa? Di sisi back office-nya itu Kadin akan fasilitasi. Jadi back office-nya ini kan UKM nih, yang dia punya produk dan itu harus dijual. Jadi gampangannya gini aja, jadi kalau satu orang bisa menjual sehari 5 pieces atau 10 pieces, kalau kalikan 1.000 ini sudah sesuatu. Jadi ini dalam kesempatan ini saya ingin mengajak mari kita bareng-bareng dan kita banyak kegiatan di lapangan juga, dan Selasa besok juga ada kegiatan di Kulonprogo dengan UKM di sana dan milenial di sana. Jadi pola kita itu UKM kita tidak akan paksa untuk masuk ke dunia digital ya, karena memang dia tidak bisa ya kita nggak akan paksa. Terlambat lah kalau kita maksa mereka. Tapi kita ingin anaknya, tetangganya, atau siapapun yang kerabat yang dia kenal ya, untuk ikut memasarkan daripada hari-hari mereka dihabiskan untuk YouTube dan sebagainya ya. Ya itu bukan hal yang tidak baik, bukan. Tapi pada prinsipnya mereka sudah memenuhi syarat untuk itu, untuk menjadi agregator, untuk menjual aktif produk-produk UMKM kita. Mereka sudah memenuhi syarat, tinggal sedikit kita latih saja, mereka bisa mengelola akun-akun bisnis di marketplace yang ada. Jadi itu yang konsep kita sederhana sekali lah. Jadi kita siapkan back office-nya dari data apa yang dijual, apa yang bisa mereka jual jual kemana, datanya ada real time, UKM itu terkoneksi dalam satu sistem, sehingga itu akan memudahkan proses penjualannya. Jadi ini konsep gotong royong, ini sonjo juga sebenarnya ini. Jadi gotong royong rame-rame menyerbu pasar dunia. Ini tidak kita bicara hanya pasar Indonesia ya. Jadi saya ingin cerita sedikit ini dari hasil riset tim kita, satu item anyaman ini serat alam yang ada di Kulonprogo ya, itu sebulan itu 10.000 itu perputarannya, 10.000 pieces perputarannya. Jadi ini kalau bisa kita ambil semua, satu pengrajin di Kulonprogo aja nggak akan mampu itu memenuhi itu. Jadi ini peluang yang gede banget. Sehingga saya dalam waktu dekat kita ingin segera menghubungi perguruan tinggi dan kita ingin ini bisa diadaptasi sebagai kurikulum. Mumpung nanti ada pengurus-pengurus dari dekanat dan sebagainya ya, bisa diadaptasi dari kurikulum sebagai mata kuliah kewirausahaan. Tapi ini praktek ini, jadi nggak langsung praktek bisnis. Dan harapannya bisa jadi dia bisa jadi agregator besar nantinya, bisa jadi trading house, perusahaan trading dan sebagainya. Kedepannya seperti itu. Jadi ini salah satu target kita ke depan, karena kita menyadari ada peluang, artinya di pertama bahwa pasar Amerika dan Eropa akan bangkit lebih dulu, kita belakangan. Sehingga kalau kita hanya berfokus pada pasar lokal, ya kita nggak akan bisa mengambil peluang itu. Sehingga jadi kita sudah mulai bulan Agustus yang lalu dengan bertepatan hari UKM ya, tanggal 12 Agustus, kita sudah ngirim ke Amazon. Jadi produk-produk UKM kita list di Amazon itu. Kita list di Amazon agar bisa langsung dijual di sana. Jadi ini satu program yang sedang kita gagas, dan saya berharap ini bisa rame-rame bareng-bareng. Ayo toh ini tidak hanya sekedar sambatan ya, ini
ada revenue yang bisa diperoleh, dan ini tidak hanya mahasiswanya, semuanya bisa. Jadi yang profesional sudah punya modal mendidik tetangganya, anaknya untuk menjadi pengelola akun bisnis, atau mahasiswa sambil mengelola akun bisnis, tapi dia melakukannya sendiri dan sebagainya. Jadi semua bisa melakukan ini tanpa terkecuali lah kalau menurut saya. Jadi itu Pak Rian, gambaran secara umum program-program kita, dan banyak sebenarnya, dan kita akan mengajak semua lah. Ini yang ada di sini saya yakin banyak mahasiswa ya. Nanti kita rame-rame menyerbu pasar dengan, jadi kita nggak usah khawatir barang asing masuk ya, kita juga bisa keluar kok. Kita bisa bersama. Terima kasih banget Pak Hermawan. Jadi memang pasar itu kunci ya kalau di Fakultas Ekonomi kita ya. Itu yang kita ajarkan kan, pasar. Iya, pasar dulu. Nah, di sini mungkin saya ingin mengundang Bapak Ibu dosen yang hadir di acara kita hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ingin ada yang bertanya, silakan. Pak Suarjono, silakan. Ya, sebenarnya zaman milenial dan sebagainya itu masalah transfer informasi. Tetapi kalau kita bicara pasar, itu tetap ada barang. Walaupun Amazon selalu ada aliran barang. Nah, aliran barang ini kan juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya. Kalau saya beli buku dari Amazon, itu juga tidak semudah itu, karena harus melalui pabean, macam-macam, kadang-kadang begitu. Nah, saya tidak tahu apakah ada treaty atau perjanjian bersama sekarang dengan zaman milenial itu seperti itu. Yeah. Lalu yang kedua, Bapak tadi mengatakan memang UKM dan sebagainya itu sebenarnya mempunyai supply barang. Nah, konsumen itu kadang-kadang tidak tahu barang yang dia butuhkan loh. Karena itu informasi dalam bentuk apapun ya, melalui kalau istilahnya Pak Rimawan tadi, pasar tidak harus marketplace ya, tapi pasar tradisional, orang tahu barang itu dan tahu untuk apa barang itu. Nah, sekarang itu kecenderungannya orang butuh apa-apa itu mesti melihat informasi. Mau cara masak saja melihat informasi. Karena itu bagi UKM dan sebagainya menurut saya ya buat produk apapun, tapi informasikan bahwa produk itu punya manfaat untuk apa bagi orang-orang yang mungkin tidak pernah membayangkan bahwa itu butuh. Yeah. Saya masih ingat pelajaran ekonomika dulu bahwa supply itu creates its own demand. Nah, UKM harus create supply, tapi juga mendidik konsumen yang tidak tahu produk ini, sehingga nanti demand-nya otomatis terjadi. Ya, lalu dari mulut ke mulut, oh inilah. Mudah-mudahan seperti itu. Yang saya bayangkan. Jadi dalam masa pandemi ini, Sonjo ini telah mencoba untuk, menurut saya ya, create demand. Dengan menyediakan supply itu ya supply informasi dan supply barang. Hanya infrastruktur ini mendukung atau tidak, dan tampaknya sudah. Artinya perusahaan-perusahaan seperti JNE dan sebagainya itu kerjasama dengan vendor sudah luar biasa. Karena barang itu tidak bisa dikirim lewat digital. Barang itu ya harus tetap barang kan begitu. Ya, tapi kalau perpindahan uang sekarang sudah sistemnya sudah sangat canggih sekali. Kita bisa bayar pakai apapun. Kan begitu. Sudah tidak ada masalah lah. Sistem itu sudah terbangun menjadi infrastruktur yang masalah pembayaran itu sudah tidak ada masalah. Tapi sekarang adalah transfer barang itu yang infrastrukturnya juga sudah matang, dan dari Kadin dan sebagainya mungkin untuk mendidik warganya itu menjaga yang namanya trust, Pak. Trust itu penting sekali karena informasi juga luar biasa. Ada satu vendor atau satu UKM membuat kesalahan dikit aja bisa membuat tidak percaya, pada saat itu sudah nggak laku semua, Pak. Nah, tolong nanti ya seperti itu, Pak. Tapi saya setuju dengan konsep yang namanya dalam pandemi ini bahwa supply creates its own demand. Bagaimana sekarang konsumen itu tahu bahwa dia punya keinginan tapi tidak tahu di mana mau beli. Nah, caranya mencari informasi tadi. Nah, pasar yang diciptakan oleh Sonjo tadi, saya itu punya ini, gunanya ini. Oh, saya butuh itu. Ya. Contoh sederhana ya. Saudara saya itu membuat kerupuk. Tapi dia tidak punya alat supaya bisa ngirisi
tipis-tipis itu loh, belinya di mana? Datang di toko hardware nggak ada, di sana nggak ada, Clarition nggak ada. Nah kayak gitu. Padahal yang jual kerupuk banyak Pak. Lalu terpaksa pakai tradisi, dirisi pakai di desa saya itu pakai pisau, akhirnya tebalnya nggak sama dan sebagainya. Hal seperti itu Pak. Dan saya kira UKM itu ada yang saya lihat di pameran industri Pak. Sebenarnya banyak menciptakan alat-alat yang orang itu nggak tahu bahwa ini bisa untuk begitu. Termasuk untuk padi itu loh Pak. Hanya alat sederhana seperti sepeda begitu dibuat oleh disponsori Dinas Pertanian dalam rangka pameran industri rakyat itu loh. Membuat alat-alat itu luar biasa. Tapi kalau sudah mau beli itu lalu jadi masalah gimana belinya dan sebagainya walaupun mereka memberi kartu kalau mau beli begitu. Ya. Terima kasih Pak. Itu hanya saran saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Suharjono. Nah, di sini di kolom Q&A kita sudah ada 2 pertanyaan yang panjang nih Pak ke Pak Rimawan terutama kalau Pak Rimawan sudah bisa membaca. Monggo Pak Rimawan, silakan ditanggapi. Ya, jadi ini kesalahan, mohon maaf ya saya katakan, kesalahan mendasar dari key performance indicator kita untuk para birokrat. Jadi kalau di kita itu, di birokrat itu adalah key performance indicator-nya adalah penyerapan anggaran. Mari kita lihat. Penyerapan anggaran itu secara teoritis. Itu apa sih? Itu input. Terus input dijadikan KPI. Ayo lucu tak? Input kok dipakai untuk key performance indicator. Key performance indicator itu harusnya kalau nggak output ya outcome. Kalau hanya menyerap anggaran itu kemudian menjadi key performance indicator, apa dampaknya? Orang hanya bisa hanya memikirkan bagaimana menyerap sebanyak-banyaknya, tapi tidak memikirkan outcome-nya. Itu loh Mas, yang jadi masalah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau kita menggunakan outcome? Kalau kita menggunakan outcome, maka APBN tidak bisa tahunan. APBN di negara-negara maju itu 3 tahun, 4 tahun. Kemudian di setiap tahun itu ada APBNP-nya. Mengapa? Kenapa 3 tahun, 4 tahun? Dengan 3 tahun, 4 tahun itu kemudian dampak dari satu program itu sudah muncul. Biasanya begitu. Ya, jadi kalau misalkan di Inggris itu kalau nggak salah 3 tahun. Saya pernah di sana dan pernah suatu ketika itu harus pindah dari satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya, itu harus membutuhkan persetujuan Wamen, dan pada saat itu dibutuhkan itu meeting terpanjang dengan birokrat Inggris 1,5 jam. Di Indonesia meeting 1,5 jam itu cepat sekali karena kebanyakan guyonnya di sini. Sementara meeting di sana sebelum meeting 2 hari sebelum meeting kita persiapan, setelah meeting itu kita kerja. Jadi meeting itu bukan kerja. Nah ini loh pola yang seperti ini sehingga misalkan crime reduction program yang pernah saya tangani di sana itu 350 juta pound sterling itu untuk 3 tahun. Program itu untuk 3 tahun. Gitu. Nah itu bisa kemudian karena katakanlah 6 bulan persiapan, 1 tahun implementasi, kemudian berikutnya akan muncul outcome itu sudah terdeteksi. Nah ini yang kemudian itu pun pada beberapa titik itu juga masih agak patchy ya, karena seringkali beberapa program misalnya pendidikan itu outcome-nya baru muncul mungkin puluhan tahun. Nah ini situasinya adalah seperti ini. Sehingga kalau kita mengatakan kemudian penyerapan anggaran, ya mohon maaf, banyak hal yang anggarannya diserap, kegiatan itu sebenarnya fokusnya bukan ke outcome, tapi adalah kegiatan sebagai bagian dari kegiatan untuk menyerap anggaran, dan yang lebih cilaka lagi, itu adalah KPI penyerapan anggaran itu berbanding lurus dengan take home pay, itu yang jadi masalah. Itu yang seringkali kalau di mata kuliah game teori itu saya tanyakan sebagai ujian akhir. Dari kesalahan cara berpikir kita membicarakan tentang anggaran. Nah, ketika kami membangun Sonjo itu sekalian kemudian saya ingin tunjukkan bisa loh outcome itu dibuat tanpa anggaran. Nah, ini kemudian akan menjadi, saya harapkan menjadi diskurs gitu, menjadi diskusi bahwa tidak semuanya kemudian berpikir anggaran aja. Tapi marilah kita shifting dari bicara anggaran ketika kemudian bicara ke outcome. Kenapa? Karena di masa depan uangnya itu bukan semakin banyak. Uangnya kalau ini prolong, masalah COVID ini semakin melebar, semakin lama, uang kita semakin pendek, semakin kecil. Ya, anggaran kita semakin terbatas. Sehingga kemudian yang diperlukan itu adalah
kerjasama dari kita semua, dari masyarakat. Kemudian memobilisasi sumber daya, dan sumber daya tidak harus, balik lagi, tidak harus uang. Ini sekarang saya buka ya. Ada kami nanti tanggal 16 itu melakukan vaksinasi. Biaya vaksinasi untuk operasionalnya berapa? Hanya 9.250.000 itu untuk 2.000 pasien, untuk 2.000 peserta. Ayo, nah, kok bisa? Padahal biasanya 1.000 orang itu standar biayanya antara 20 sampai 22, itu pun sudah banyak sambatan. Ini 2.000 peserta, 9.250.000. Itu yang akan kita yang sudah disepakati oleh kemudian kita sepakat tadi malam untuk didanai bersama, termasuk oleh Cafe Gama. Jadi saya terima kasih sekali Cafe Gama sudah mendukung gerakan itu. Dan itu terjadi. Itu levelnya di mana? Levelnya di desa. Lalu apa yang perlu dilakukan? Balik lagi, gotong royong, mobilisasi sumber daya. Itu bisa menurunkan biaya seperti itu. Padahal saya juga pernah melihat juga RAB yang kemudian setting standar 1.000 orang itu mintanya berapa? 49 juta. Padahal kalau RAB itu masuk ke saya potongi begitu, itu saya bisa saving 27 juta. Ini muncul lagi. 2.000 orang, 9.250.000. Nah, kok bisa? Tergantung, balik lagi, mau atau tidak. Jadi ke depan ini, kita situasi dalam kondisi lebih buruk, sehingga apa yang harus kita lakukan? Perubahan paradigma bahwa kita perlu memutar roda perekonomian, kita perlu memobilisasi sumber daya, tetapi harus difahami bahwa sumber daya yang ada itu bukanlah sumber daya finansial, karena semakin panjang pandemi, dimanapun negaranya itu akan menghadapi hal yang sama. Secara finansial semuanya akan dalam kondisi scarcity. Mungkin itu Mas dari saya. Terima kasih Pak Rimawan. Tadi mungkin untuk kalimat dari Pak Rimawan yang mengatakan uangnya makin habis, mungkin kalau saya sebaliknya Pak, uangnya tetap banyak itu, tapi nilainya berkurang. Ada inflasi. Ya, itu inflasi juga bisa Pak. Nah, di kolom chat ini ada pertanyaan ke Mas Andri Bonito ya dari Pak Didi Ahyari. Yang pertama, mata kuliah apa nih yang ingin diikuti atau terasa manfaat kebutuhannya kalau Mas Andri balik kuliah lagi. Yang kedua adalah sejauh mana yang tadi global tapi lokal yang mempengaruhi keputusan dalam bisnis atau bentuk bisnis Mas Andri. Monggo Mas Andri. Terima kasih. Kalau pertanyaan pertama mungkin tertarik ikut lagi kelasnya Pak Rimawan kali ya, ngomongin tentang game teori tadi. Menarik banget itu kemarin. Mungkin saya pengen belajar lagi Pak, jujur soal itu. Tapi kalau sekarang mungkin saya pengen buka lagi buku consumer behavior sih, atau perilaku konsumen, karena menurut saya the biggest source of learning dari perusahaan startup rintisan seperti ini adalah your most unhappy customers gitu. Jadi saat kita mempunyai feedback yang bagus, tiba-tiba ada satu orang nih bilang, wah produknya nggak bagus, itu bisa menyebar gitu, sekali nyebar langsung kita kena satu channel hilang gitu. Jadi itu yang saya pengen banget pelajari. Benar-benar cuman gara-gara satu titik tuh rusak sebelahnya tuh sudah pernah terjadi gitu ya Pak. Jadi saya pengen belajar lagi sih sebenarnya untuk bagaimana sih kita bisa mengerti perilaku konsumen, dan juga kita bisa lebih tahu bahwa kebutuhan dari produk yang udah kita buat ini sebenarnya sesuai atau tidak gitu. Itu yang kita selalu pelajari lagi, apalagi yang kurang, apalagi yang kita lagi kembangkan. Seperti itu sih kalau misalnya secara langsung ya yang dihadapi, dan kebanyakan startup juga menghadapi hal yang sama. Itu saya rasa sangat penting belajar perilaku konsumen untuk sekarang gitu ya. Kalau pertanyaan kedua adalah values dari Bulak Sumur selain global yang mempengaruhi keputusan dalam bisnis atau bentuk bisnis. Kalau saya rasa adalah begini, saya rasa saya beruntung sekali jadi lulusan UGM gitu, karena dari awal dikasih sebuah nilai-nilai yang mungkin agak berbeda dari teman-teman saya yang di UI atau di di kampus lain gitu ya. Dari nilai-nilai integritas yang pertama kali saat saya masih mahasiswa baru udah ditanamin dari awal untuk bisa integriti, dan karakter sendiri ya, karakter dari mahasiswa atau lulusan UGM itu juga berbeda ya dibanding teman-teman yang ada di luar gitu. Dan karakter seperti ini yang agak jarang yang membuat kita itu jadi punya
T-shape mindset. Itu kalau zaman sekarang bilangnya generation T. Orang-orang millennials tuh harus bisa punya T-shape mindset gitu. Yaitu artinya adalah kita secara horizontal kita bisa mengerti banyak hal. Jadi misalnya saya harus mengerti tentang hukum, tentang legal dalam pembuatan perusahaan. Saya harus mengerti sedikit tentang teknologi walaupun saya nggak bisa coding gitu ya. Saya harus mengerti tentang human resource, gimana caranya membangun talent yang baik gitu. Tapi at the same time saya juga harus tahu secara spesifik nih angka-angka sedetail apapun saya harus tahu nih saat ditanya investor ini angkanya dari mana, retention rate dari mana, saya harus bisa jawab sedetail dan sejelas mungkin gitu. Nah, di saat-saat tertentu kita harus punya yang vertikal gitu yang benar-benar kita bisa kuasain. Nah, itu saya rasa value-value yang diberikan oleh UGM itu sangat membantu saya untuk bisa seperti itu sih. Dan di dunia startup itu kita harus punya agility dalam membuat decision making. Jadi permasalahan yang dihadapi di stage saya mungkin beberapa bulan yang lalu itu berbeda dengan permasalahan sekarang dan approach-nya juga berbeda. Dulu kita fokus bagaimana caranya misalnya untuk mempertahankan. Sekarang kita fokus gimana caranya bisa dapetin product market fit. Itu kan pasti tantangannya beda. Orang yang kita manage beda, full timers kita juga beda gitu, employees kita beda. Jadi itu sih saat kita hanya punya satu cara yang kita yakini, oh dulu berhasil dengan cara seperti ini dan kita hanya pakai cara itu lagi, belum tentu berhasil di saat sekarang. Jadi kita harus bisa agile. Nah itu sih sebenarnya value-value dari Bulak Sumur atau value-value dari nilai-nilai yang ada di UGM yang saya pelajari yang akhirnya mungkin bisa bantu saya sampai hari ini. Kira-kira gitu, Pak Didi. Terima kasih. Terima kasih Anti dan Pak Didi untuk pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan yang ada di YouTube yang disampaikan ke kita di sini. Jadi pertanyaannya seperti ini. Di masa pandemi, secara praktis keuangan UMKM kacau, pecar-kacir, yang berakibat pada restrukturisasi dan debt. Nah, apakah perbankan masih bisa support UMKM yang mengalami hal tersebut? Nah, saya nggak tahu nih, yang bisa menjawab siapa, nggak ada yang dari perbankan, kalau dari kita bertiga. Dari OJK. Lebih paham ini, kalau saya nggak paham. OJK ya. Oke, mungkin mungkin kalau dari sisi sektor usaha, bagaimana Pak keluhan dari pebisnis yang memang sudah mengalami situasi kayak gini? Ya, kalau secara umum sih ini kebijakan dari pemerintah kan restruct ini sampai Maret 2022 ya. Jadi ini sudah sangat ini sekali lah membantu sekali ya. Dan kondisi ini memang kondisi real yang mulai nyata kita hadapi. Jadi memang ini tantangan berat bagi Kadin dan dunia usaha untuk bisa mengatasi persoalan yang ada pada saat ini. Jadi saya pikir kita hanya perlu lebih mencermati lagi ya, karena sebenarnya program-program pemerintah itu banyak ya kaitannya dengan PEN ini ya, untuk pemberdayaan ekonomi nasional yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Ini yang rasanya tetap saja perlu intermediari, ini yang jadi persoalan. Banyak sekali program yang berserakan lah kalau bisa saya katakan ya, tapi sekali lagi kalau tidak ada yang menjembatani ini akan jadi sulit dilakukan. Misalnya untuk rate perbankan ini khusus untuk sektor-sektor yang bisa berorientasi ekspor itu kan sekarang hanya 6%. Ini kan peluang bagus sekali ya bagi dunia usaha untuk bisa memanfaatkan itu. Kemudian pemerintah juga membebaskan biaya masuk sebenarnya untuk memodernisasi mesin-mesin atau bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pada saat ini. Kemudian beberapa anggaran saya cermati di pemerintah juga mereka memberikan subsidi malah untuk investasi. Misalnya membeli mesin seharga 1 miliar, sekian persen disubsidi, nanti akan di cashback lah istilahnya ya, gaulnya saat ini oleh pemerintah. Sebenarnya banyak sekali program. Cuma ini kalau nggak ada yang mengelaborasi ini menjadi tidak maksimal, sehingga Kadin berupaya penuh lah ya untuk menjaring
resources yang istilah Pak Rimawan tadi yang ada untuk bisa kita fokus ke 100-200 UMKM, minimal ini bisa bertahan dan bisa lanjut ke depan. Kalau pragmatisnya memang sulit sekali ya, misalnya memang ada kredit murah, tapi sekali lagi bagaimana bisa mendapatkan modal baru kalau situasi kredit lamanya juga dalam keadaan bermasalah. Apalagi Bapak Ibu tahu sendiri kalau kita masuk dalam program Restruct, udah nggak akan ada kredit baru lagi beberapa waktu ke depan. Nah ini yang perlu lebih tajam lagi program pemerintah. Mungkin kita hanya bisa nyaranin ya, tidak hanya kebijakan Restruct, tapi juga buat program bagi UMKM ini bisa mendapatkan modal baru untuk melanjutkan usahanya. Itu mungkin sekedar dari saya. Terima kasih. Ini yang lebih persis bisa menjawab dari instansi yang berwenang sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Hermawan. Ini memang butuh banyak koordinasi deh. Iya, betul. Baik, ini ada pertanyaan juga yang di kolom Q&A. Pak Rimawan sepertinya sudah sempat menjawab ya. Ya, oke. Sudah cukup panjang di situ. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 5 menit untuk ini. Boleh nambah lagi. Pak Sarjono, monggo, silakan. Mengomentari Pak Rimawan tadi mengenai anggaran. Jadi kalau KPI itu adalah outcome based, itu ya bagus Pak. Tapi menurut pendapat saya, ini sudah lama sering saya bahas dengan mahasiswa saya, karena aturan anggaran Pak, atau undang-undang tentang anggaran, ya 1 tahun harus habis 1 tahun, tapi 1 tahun itu waktunya harus sama antara tahun anggaran dengan pelaksanaan. Itu yang tidak mungkin Pak. Itu yang tidak mungkin, karena selalu saja ada masalah di tengah. Yang membangun jangka panjang khususnya bukan anggaran rutin, kalau dulu disebut anggaran rutin, ya jelas gaji ini ya tahun ini tidak ada masalah. Tapi yang jangka panjang ini, itu ya harusnya LKP-nya, laporan pertanggungjawabannya, LPK atau LKP, itu ya lebih panjang. Karena itu saya usulkan, ini anggota DPR harus merubah undang-undang itu. Yaitu anggarannya tetap tahunan, tetapi pelaksanaan dan laporan akhirnya itu 3 tahun. Itulah intinya. Itu sangat mungkin kalau mau, Pak. Iya. Karena itu masuk akal, Pak. Sehingga performance indicator itu nanti ya apa sasarannya. Kalau sekarang ini anggarannya harus selesai tahun ini. Nah, kalau ada pekerjaan belum selesai gimana? Diselesaikan, kwitansinya diundurkan, itu yang menjadi masalah, Pak. Tapi itu tidak disalahkan karena peraturan undang-undangnya begitu, Pak. Nah, sekarang bagaimana anggota DPR kita itu bisa mengubah itu. Jadi anggarannya tetap tahunan, tapi pelaksanaannya khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur, karena ada multi-year financing, yaitu yang jangka panjang lalu jangan dituntut. Kalau dituntut namanya progress report, bukan laporan pertanggungjawaban akhir, Pak. Terima kasih, itu hanya komentari yang di Inggris 3 tahun tadi saya bisa membayangkan, tapi mungkin pelaksanaannya lebih dari 3 tahun. Atau proyek itu memang ada yang umurnya 2 tahun, tapi dianggarkan 3 tahun. Nggak apa-apa, selesai semua. Nah, kita ini masalahnya tahunan itu, anggaran dan pelaksanaan harus pada kalender yang sama. Itu tidak mungkin. Ya. Negosiasi dan macam-macam kan tidak. Nah, di Indonesia kan kebalikannya. Saya punya proyek, tolong dianggarkan. Nah, kan jadi masalah. Terima kasih. Ini hanya usulan ke atas nanti. Ya, undang-undang itu diubah supaya tidak ada perilaku menghabiskan anggaran. Nggak ada. Karena jangka pelaksanaannya panjang. Terima kasih. Menambahkan sedikit dari Pak Warjono, jadi ada satu lagi Pak, yang undang-undang satu pasal itu yang harus diubah. Itu adalah pasal undang-undang tipikor pasal 2, pasal 3. Apa itu? Kerugian, karena di sana dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, ini seolah-olah yang namanya keuangan negara itu nggak boleh rugi. Nah, kalau nggak boleh rugi itu ya jangan ada subsidi kan begitu kan. Itu berkali-kali saya ngomong dengan teman-teman ahli hukum itu, tunjukkan kepada saya kalau yang namanya subsidi itu bisa menguntungkan keuangan negara. Kan ya nggak mungkin toh Pak. Nah, kalau caranya seperti itu akan jadi masalah. Jadi sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Hilangkan kata kerugian keuangan negara itu, dihilangkan dari pasal 2, pasal 3. Kita bicara pada level perekonomian negara, maka banyak orang tidak akan takut untuk dikriminalisasi sebenarnya. Itu masalahnya. Sesimpel itu, tapi menghilangkan 2 kata itu saya sudah berusaha untuk mempersuasi sejak tahun 2009 sampai sekarang yang belum berhasil. Ya, saya melihat keluhan Bapak.
Nah, ini ada satu pertanyaan juga lanjutan dari tadi Pak Imam Prakoso ya. Beliau mengakses dana internasional, tapi kalau APBD, APBN bagaimana? Nah, sepertinya harus mengubah undang-undang kalau ini. Pripun Pak Rimawan? Maksudnya gimana? Ini ada pertanyaan, kalau menggeser KPI ke intermediate outcomes itu mudah kalau dana kita dari asing gitu ya. Tetapi kalau dananya dari APBD, APBN, ya itu tadi Pak. Ya susah, tadi, iya. Ya itu bisa. ya susah, karena kemudian itu sebabnya kami itu tidak, kami kalau sudah urusan seperti itu ya mending ya udahlah mending urunan dewe lah daripada nanti bingung dengan berbagai macam apa red tape gitu ya. Mending urunan dewe lah itu jimpitan. Tapi kan wakil-wakil kita di sana itu kan ya punya tim, punya apa, kan ya mestinya bisa mengarahkan toh Pak. Ya, bayangan. Mungkin ini pertanyaan dari saya sendiri Pak pribadi ke Pak Rimawan nih. Dan sekaligus pertanyaan terakhir kan kita waktu kita tinggal 1-2 menit saja. Nah, Sonjo kan Jogja ya Pak ya. Nah, lalu agar bisa menjamur kemana-mana gitu, apa yang mesti dilakukan? Apakah kita mengkloning Pak Rimawan, lalu kita tempatkan ke daerah lain, atau kita perlu melembagakan Sonjo misalnya, atau apa nih, apa yang mesti kita lakukan? Tentu nggak bisa ya kalau dilembagakan atau apapun. Yang bisa, yang kami melihat ada secercah harapan. Kalau dulu ada Sonjo Observer, itu orang di Sonjo kami siapkan untuk 7 hari untuk melihat situasi di Sonjo, kemudian kami harapkan mereka bisa membentuk sendiri, tapi ternyata itu sulit. Yang berhasil kami lakukan kemarin di Jawa Barat dan juga di Lingkar Muria itu adalah membangun WA Group bersama, Mas. Jadi dari rekan-rekan dari sana bergabung dengan rekan-rekan yang dari sini nanti kita lihat champion-championnya bergabung di dalam satu WA Group, lalu kita fokus pada bidang tertentu. Jadi misalkan membangun shelter, atau kita melakukan vaksinasi massal, sambatan vaksin seperti tadi ada di yang kita sedang kembangkan di di Bantul dan lain sebagainya. Itu yang akan banyak efektif, karena dengan cara seperti itu banyak hal yang kami bisa tularkan, terutama adalah dalam hal berpikir bebas sebenarnya. Bahwa yang kita lakukan ini jangan berpikir kemudian tentang formalitas, segala macam hal harus ada hukumnya dan lain sebagainya. Karena yang kita lakukan sampai saat ini ya kami itu organisasi tanpa bentuk gitu. Nah, pola-pola seperti itu, cara berpikir seperti itu yang sebenarnya banyak menghambat orang ya untuk membuat gerakan seperti Sonjo. Itu hanya masalah lebih banyak kehambatan mental sebenarnya. Bukan kapasitas wonderful, orang Indonesia wonderful. Kerja keras, orang semua kerja keras. Tetapi ketika ingin memulai sesuatu, terus kemudian mereka harus berpikir, loh nanti gimana ya, gimana, nah itu yang jadi masalah. Nah gimananya ini yang kemudian kita bisa hilangkan dengan membentuk WA Group bersama. Mungkin itu yang bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Rimawan, dan juga terima kasih ke Pak Hermawan, Mas Andre, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam acara kita pada siang hari ini. Mungkin kalau saya ingin menyarikan dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara kita. Pertama tadi dari Pak Rimawan ya, kata kuncinya mau gitu. Kata kuncinya cuma 3 huruf itu gitu, harus mau gitu. Kemudian pandemi itu merupakan perang melawan diri sendiri, dan kita harus melihat corona atau COVID ini sebagai public enemy, jadi kita harus perangi bersama. Kemudian Sonjo itu merupakan sebuah inovasi dari akar rumput, dari grassroots, dengan fokus pada solusi. Nah, tujuannya juga untuk meminimalkan transaction cost, dan itu sudah terwujud dalam bentuk berbagai program ekonomi maupun kesehatan. Kemudian tadi kita mendengar dari Pak Hermawan, di mana beliau memulai dengan mengatakan ada dilema di kalangan pengusaha. Mereka ingin berusaha, ingin menangkap peluang, tetapi ada kendala PPKM misalnya. Kemudian kendala yang lain adalah vaksin dari pemerintah itu terbatas. Ada kendala jumlah vaksinnya, tenaga kesehatannya, anggarannya, dan sampai saat ini progres itu hanya sekitar 29% dari target. Nah, kemudian Kadin DIY berusaha untuk membuat inovasi dengan membuat vaksin gotong royong ala Kadin DIY. Nah, sampai sekarang program ini sudah terlaksana dengan 45.000 orang yang berhasil divaksin, dan juga vaksin gratis juga diberikan kepada UMKM. Terakhir tadi dari Mas Andre, kita mendengar banyak peluang untuk bagaimana startup itu bisa dikembangkan di Indonesia, di mana startup itu tidak harus hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi dia juga mesti menangkap peluang yang diberikan pemerintah. Gitu. Jadi pemerintah mau arahnya kemana, itu coba kita tap. Kemudian startup itu semestinya fokus pada disrupsi, misalnya tadi disebutkan kalau di Gojek pada waktu itu
orang kalau mau beli makanan susah gitu ya, karena nggak ada jasa ojek online seperti itu, sehingga kemudian diciptakan. Mungkin yang tadi saya ingin tanyakan juga ke Mas Andri, lupa nih ya, kira-kira disrupsi apa nih yang bisa dilakukan di antara kita biar kita bisa bikin startupnya juga gitu. Nah, juga tadi Mas Andri menyebutkan mengenai pentingnya startup terkait dengan memberikan akses investasi ke orang. Kemudian saran bagi orang yang ingin membuat startup ada 3. Yang pertama mesti mesti tahu apa problemnya, mesti bisa coming up with solution, serta kira-kira bisnis modelnya bagaimana. Karena at the end of the day, kita berbicara bisnis, kita ingin bisnis itu tidak merugi ya, kita ingin mendapatkan profit. Baik, saya rasa itu rangkuman dari apa yang bisa saya sampaikan dari webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan menjadi pembicara. Dan waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih.